Gadis ini berjuang keras untuk mengundang stasiun TV datang untuk syuting video promosi untuk restoran, tapi tak disangka di tengah syuting, terjadi insiden di dalam restoran. Dia melangkah maju untuk memeriksa, dan pelanggan itu segera mengambil kesempatan untuk mengadu di depan kamera, mengatakan bahwa wajahnya rusak setelah makan makanan dari restoran ini. "Maaf, Nona, boleh saya bertanya, apakah Anda alergi terhadap sesuatu?" "Tidak, saya sering makan hidangan ini sebelumnya, dan tidak pernah terjadi apa-apa. Hari ini setelah makan, wajah saya menjadi seperti ini. Jadi, selain alergi, apakah Anda memiliki penyakit lain? Apakah Anda ingin kami memanggil dokter?" "Saya beritahu Anda, hari ini wajah saya baru saja selesai operasi. Jika wajah saya rusak, saya akan menuntut kalian." Gadis itu langsung menyadari masalahnya, wajah yang baru selesai operasi akan sangat sensitif. Terlebih lagi, pelanggan itu memesan semua hidangan pedas, dan juga minum anggur merah, sangat mungkin menyebabkan reaksi alergi. Tapi dia tidak mengelak tanggung jawab, tetapi mengatakan bahwa hidangan ini telah memengaruhi pengalaman pelanggan. Gadis itu ingin mencoba yang terbaik untuk mengkompensasi mereka. MC tidak begitu mengerti cara penyelesaiannya, bahkan merasa dia terlalu berlebihan dalam menanggung tanggung jawab. "Pelanggan itu sangat menyukai makanan restoran kami. Setelah suntik wajah harus makan dengan diet khusus, tapi masih tidak bisa menahan diri untuk datang makan di sini. Pelanggan tetap seperti itu, seharusnya kita pertahankan mereka. Tapi jika setiap pelanggan seperti itu, dari mana kalian akan mendapatkan keuntungan lagi?" "Keuntungan tentu penting, tapi dibandingkan dengan keuntungan, kami lebih peduli dengan kepuasan pelanggan. Reputasi restoran semakin baik, bisnis juga semakin makmur." Eltran Tran adalah manajer Aula, adalah restoran makanan pedas Sichuan terbaik di Beijing. Tapi saat ini dia belum tahu bahwa hanya tinggal cangkang kosong. Restoran sedang menanggung banyak utang besar, pemiliknya sengaja mengundang seorang tokoh terkenal di dunia investasi untuk membereskan kekacauan. Namun siapa sangka, setelah Liu Tengwin mengambil alih, hal pertama yang dia lakukan adalah menutup untuk renovasi. "Maaf untuk mengumumkan kepada semua orang, kontrak kerja Anda akan segera berakhir. Dengan kata lain, kalian semua dipecat." Semua orang tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi Liu Tengwin hanya memberi mereka waktu setengah jam untuk mengemasi barang-barang dan pergi. Perjanjian pemutusan kontrak juga diberikan kepada semua orang. Bekerja genap 1 tahun akan menerima tambahan 1 bulan uang pesangon. Pada saat yang sama, dia juga mengancam mereka untuk tidak mengunggah video atau foto di internet. Kalau tidak akan ada uang pesangon. Banyak orang adalah tulang punggung keluarga. Seluruh keluarga, baik tua maupun muda, hidup dari gaji mereka. Tanpa diduga, begitu direktur keuangan pergi, manajer yang setahun langsung mengejarnya. "Saya sangat terburu-buru untuk pergi ke bandara. Saya tahu waktu direktur keuangan itu berharga. Saya juga tahu bahwa proyek Anda berikutnya belum menemukan kandidat yang cocok. Mari bicara di mobil." Liao Siwan bukan hanya manajer utama Jingshu, tetapi juga pacar Shen Shen selama 5 tahun. Tetapi demi masa depannya sendiri, dia tidak berdiskusi dengan Shen Shen terlebih dahulu, dan malah lari ke depan direktur keuangan untuk mencalonkan dirinya. "Beberapa perusahaan di Chengdu telah memberikan laporan, saya segera memesan tiket pesawat. Anda tidak perlu berdiskusi lagi dengan Nona Shen Shen. Saya akan menanganinya dengan baik." Sementara itu, Shen Shen yang menganggur membawa kotak berisi barang-barangnya dan meninggalkan tempatnya bekerja selama bertahun-tahun. Hari ini sebenarnya adalah hari ulang tahunnya. Sahabatnya, Menting, menelepon untuk mengucapkan selamat dan berencana memesan meja di Jingshu Ge untuk merayakan hari ulang tahunnya. Shen Shen takut Menting akan khawatir, jadi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya bilang restoran tutup sementara selama sehari. Mengambil kesempatan ini, dia ingin menghabiskan waktu berduaan dengan pacarnya. Tetapi setelah menutup telepon, dia tidak dapat menghubungi Liao Siyuan. Mengingat bagaimana dia mengabaikan keberatan ibunya, dia bersikeras pergi ke Beijing untuk memulai karir, dan sekarang dia dipecat tepat di hari ulang tahunnya. Shen Shen duduk sendirian di warung mie dengan sedih, merasa hatinya semakin pahit. Dia tersedak dan memesan semangkuk mie saus kacang goreng, lalu mulai makan. Setelah makan malam, dia tiba di rumah dan terkejut melihat Liao Siwan sedang memegang bunga mawar. Dia sudah lama berdiri di bawah menunggunya. Dia tidak melupakan hari ulang tahunnya. Dia juga telah dengan cermat membuat persiapan dan menyiapkan kue ulang tahun. Suasana hati Shen Shen yang buruk langsung lenyap. Apapun yang dia lakukan, itu demi masa depan yang lebih baik untuk kita berdua. Di seberang ada restoran hotpot merah yang memonopoli bisnis seluruh jalan kuliner. "Saya harap setelah Anda mengambil alih, tidak akan ada mereka jika ada saya." Liao Siyuan pernah menjadi manajer senior dari restoran Sichuan Bintang 5. Menghadapi tugas pertamanya setelah pindah pekerjaan,
Dia sangat percaya diri dan segera mengumumkan, dalam 20 hari akan menggandakan penjualan. Melihat restoran di seberang tidak ada tempat duduk, hatinya sama sekali tidak takut. Tetapi Liao Xiwan dengan cepat menemukan bahwa cara pemasaran ala Beijing tidak efektif di Chengdu. Restoran di seberang bahkan memberikan diskon 7% yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini baru saja buka, pasti perlu proses untuk mengumpulkan pelanggan secara bertahap. Jika pendapatan tidak naik, akan sulit untuk bernegosiasi dengan pihak waralaba. Terlebih lagi, kita tidak punya banyak waktu untuk mengumpulkan pelanggan. Saya mengerti. Pacar Liao Xiwan, Zhen Shen adalah orang asli Chengdu. Malam itu mereka makan malam. Dia bertanya pada Zhen Shen, sebenarnya apa yang disukai orang Chengdu? Zhen Shen memberinya cabai segar untuk dimakan, lalu memesan 2 mangkuk es jeli. Ini adalah hidangan pelengkap orang Sichuan saat makan hotpot. Anda coba keluar dan bertanya, orang Sichuan mana yang tidak suka makan es jeli? Cepat coba. Ini menghilangkan rasa pedas, benar-benar menghilangkan rasa pedas. Jadi itulah mengapa es jeli adalah pasangan terbaik dengan hotpot. Xiwan segera mencari tahu dan menerapkannya, membuat es jeli menjadi hidangan penutup gratis di restoran. Jumlah pelanggan langsung meningkat, Direktur Keuangan sangat puas dengan hasil ini, dan juga memberikan tekanan baru padanya, yaitu meminta Lihu, perwakilan dari restoran hotpot merah di seberang, untuk membatalkan kontrak sebelum jatuh tempo dan menandatangani kontrak dengan perusahaannya. Pada saat yang sama, tidak perlu membayar denda pelanggaran kontrak apapun, ini sepertinya tidak terlalu mungkin. Hal yang mudah tidak saya berikan kepada Anda, saya beri waktu 3 hari, dia tidak punya ide sama sekali, jadi dia harus meminta bantuan Zhen Shen lagi. Zhen Shen menemukan bahwa Lihu adalah duta citra Asosiasi Perlindungan Hewan, tetapi hotpot merah menyajikan sup sirip hiu dan daging anjing. Ini melanggar ketentuan kontrak, pihak A tidak boleh merusak citra pihak B di depan umum. Bagian hukum telah menerima perjanjian damai, Xiwan di sisi ini melaporkan hasilnya kepada pemimpin. Di sisi lain, Zhen Shen sedang mengatur anggota Asosiasi Perlindungan Hewan untuk memasang spanduk di depan restoran hotpot merah. Untuk memanfaatkan momentum kemenangan, restoran Quen Hung juga mulai beroperasi, memberikan es jeli gratis untuk orang yang membawa hewan peliharaan mereka untuk makan bersama. Ada yang membawa anjing, ada yang membawa kura-kura hitam, dan bahkan ada yang membawa hamster. Tunggu sampai Lihu resmi menandatangani kontrak, restoran bisa dikatakan penuh sesak dengan orang. Semua orang setelah mengambil nomor dapat berfoto dengan poster Lihu. Lihu bahkan mengenakan seragam karyawan dan masuk restoran, melakukan kontak dekat dengan semua orang. Dia juga membawakan sebuah lagu rap untuk semua orang, yang membuat suasana langsung meledak. Dengan sangat cepat berita tentang Lihu menjadi juru bicara cuan-cuan siang, menduduki 3 peringkat teratas di daftar hot search. Gelombang pemasaran kali ini sepenuhnya efektif. Meskipun semua tindakan itu dipikirkan oleh Zhen Shen, Xiwan mengambil seluruh pujian untuk dirinya sendiri. Dia merasa selama dia berusaha, Direktur Keuangan akan memberinya lebih banyak ruang untuk berkembang. Chuan Bailou adalah restoran Sichuan tua yang terkenal di Chengdu yang dijalankan oleh ayah Menting. Tetapi begitu mereka masuk, mereka mendengar pertengkaran di dalam. Pelanggan tidak puas karena ayam suwirnya terlalu manis, berteriak-teriak pada staf. Influencer kuliner dengan jutaan pengikut yang secara langsung mengiklankan restoran. Tetapi setiap kali dia selesai makan satu hidangan, dia akan lari keluar untuk muntah. Koki mendengarnya dan langsung marah. Kalau tidak mau, jangan makan lagi. Apa yang Anda lakukan? Makanannya sangat sulit ditelan. Ya, apa yang Anda lakukan, Cendong? Ada apa dengan Anda? Apa maksudnya dia melakukan itu? Bukan, tetapi Anda juga tidak bisa mengatakannya secara terang-terangan di siaran langsung seperti itu. Koki itu sangat kesal dan meminta staf untuk segera membersihkan meja. Tak disangka, saluran siaran langsung tiba-tiba meledak. Sekelompok orang tiba-tiba masuk. Semua orang memuji ketampanan Cendong. Untuk memanfaatkan popularitas ini, Zhen Shen langsung mengarahkan ponselnya ke wajah Cendong. Anda baru saja bilang kami menyanyiakan makanan, jadi Anda perkenalkan sedikit kepada semua orang tentang hidangan ayam salju Chuan Bailou. Bagaimana siklusnya? Chuan Bailou adalah restoran tua yang telah dibuka di Chengdu selama bertahun-tahun. Meskipun makanan restorannya sangat lezat, tetapi bos tidak tahu cara berbisnis dan berinovasi. Jadi lambat laun menjadi usang di era yang selalu berubah ini. Bos menandatangani perjanjian taruhan dengan investor Direktur Keuangan. Jika pendapatan yang Anda minta tidak dapat tercapai dalam 6 bulan, restoran akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Chuan Bailou adalah kerja keras seumur hidup Dabang. Tepat ketika dia akan memiliki pertempuran besar, dia didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Dabang dengan tenang menerima kenyataan ini. Dia tidak ingin menjalani kemoterapi, hanya ingin hidup sedikit lebih nyaman di sisa waktu yang singkat yang dia miliki. Ayah memanggilmu kembali justru karena ingin memberitahumu, berharap kamu mendukung orang tuamu.
Ayah menyerah pada pengobatan karena ayah masih butuh sedikit waktu untuk mengurus masalah Chuan Bailo. Untuk melindungi Chuan Bailo milik ayah, Menting mulai belajar bisnis dengan susah payah. Tapi seorang ibu rumah tangga seperti dia yang belum pernah keluar bekerja, sangat sulit baginya untuk menghidupkan kembali restoran sendirian. Jadi Menting memanggil Zhen Shen untuk membantunya. Zhen Shen dulunya adalah manajer senior di restoran bintang 5 dan kebetulan Zhen Shen sekarang sedang menganggur. Menting meminta Zhen Shen untuk membantunya mengelola Chuan Bailo. Dalam hal mengelola restoran, bisa dikatakan Zhen Shen memiliki banyak pengalaman. Filosofi pelayanannya adalah berorientasi pada manusia dan harus selalu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Semua orang mulai saling mendorong, mengatakan terus terang bahwa mereka hanya staf layanan, tidak ada yang mau memikul tanggung jawab ini. Jika semua orang sudah merekomendasikan seperti itu, saya akan melakukannya. Setiap hari berikutnya, saya mohon kerjasama lebih banyak dari semua orang, saya akan memberikan minuman untuk semua orang terlebih dahulu. Setiap hari Zhen Shen pergi memeriksa restoran dan menemukan segala macam masalah. Staf layanan pergi ke toilet tanpa mengenakan seragam, ini akan memengaruhi kesan pelanggan terhadap Chuan Bailo. Resepsionis tidak mengangkat telepon pelanggan dan juga tidak menelepon kembali. Dengan begitu, pelanggan akan memilih untuk makan di restoran lain, atau bahkan menggunakan lap kotor untuk membersihkan meja. Pelanggan yang melihatnya pasti akan mengeluh tentang kebersihannya. Setiap hari Zhen Shen memiliki kekhawatiran yang tak terhitung, Menting juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Jika tidak ada Zhen Shen, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak lama kemudian, Zhen Shen mengundang teman sekelasnya yang merupakan blogger kuliner untuk melakukan siaran langsung di Chuan Bailo. Untuk menjaga bentuk tubuh, setiap kali selesai makan satu hidangan, blogger akan pergi untuk memuntahkannya. Hal ini membuat kepala koki tidak puas. Chen Dong tidak peduli mereka sedang siaran langsung, memarahi orang di tengah siaran. Saat ini, barulah ada adegan pembukaan tadi. Tak disangka, citra Chen Dong yang angkuh, dingin, dan menghormati makanan membuat netizen heboh menonton. Zhen Shen memanfaatkan kesempatan itu, meminta Chen Dong untuk memperkenalkan cara membuat hidangan tersebut. Beberapa orang yang berteriak-teriak tidak hanya tidak merusak segalanya, tetapi sebaliknya membantu semua orang memiliki pemahaman baru tentang Chuan Bailo. Ditambah dengan pengaruh blogger, restoran terpesan penuh selama seminggu. Chuan Bailo perlahan-lahan kembali ke jalur yang benar. Siwan juga meminta direktur keuangan untuk merekomendasikan pekerjaan yang bagus untuk Zhen Shen. Besok pukul 9.30 pagi di Hotel PHM Mong di zona teknologi tinggi, temui manajer umum Fu, manajer humas. Selain beberapa restoran, dia juga bertanggung jawab atas bar dan acara-acara besar hotel. Meskipun PHM Mong mirip dengan Jing Shuge, persyaratan pekerjaannya akan lebih menantang. Melapor langsung kepada pemilik grup hotel mereka di Tiongkok. Sebelum setiap kencan dengan manajer umum wanita, dia akan menyuruh bawahannya membeli makanan siap saji dari restoran Michelin. Kemudian secara pribadi menata steak dan hidangan penutup di piring. Berpura-pura menjadi seorang istri standar, bisa naik ke ruang tamu dan turun ke dapur. Menunggu bel pintu berbunyi, dia segera dengan canggung mengemas tas, melepas topi, melepas celemek dan menggantinya dengan sepatu hak tinggi 10 cm. Akhirnya, dia tidak lupa menyemprotkan parfum, merapikan penampilannya. Keduanya mabuk dalam suasana cinta yang ambigu. Pacarnya memuji hidangan penutup di atas meja dengan banyak kata. Saya pernah bertemu banyak direktur wanita yang cakap dan berani seperti Anda, tetapi tidak ada yang seperti Anda, yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk mempelajari cara memasak dan menikmati hidup. Di luar, King Nian adalah manajer umum wanita yang kuat dan tangguh, tetapi di dalam dia adalah orang yang sangat mencintai dan perfeksionis. Dia sama sekali tidak tahu cara memasak, tetapi sengaja berpura-pura agar sesuai dengan hobi pacarnya. Hari itu, King Nian sedang menunggu bawahannya untuk mengantarkan makan malam. Tak disangka, pacarnya datang lebih awal selangkah, melihat dia menarik tangannya dan hendak naik ke atas. Dia panik dan memutuskan untuk berbicara jujur. King Nian memang tidak bisa berpura-pura lagi. Dia merasa sangat lelah, siapa sangka pacarnya malah mengeluarkan cincin yang disiapkan untuk melamar. King Nian menjelaskan lagi, dia bukan tipe wanita yang bisa memberinya kehidupan ideal. Tetapi pacarnya mengatakan dia tidak peduli, dia tahu ini adalah cara dia menunjukkan cintanya. Bukan logika seperti ini. Saya ingin putus dengan Anda. Di hari pertama, Zhen Shen datang bekerja di hotel besar dan diganggu oleh tamu VIP yang cabul. Anda bantu saya lihat dari 4 hidangan ini, yang mana yang enak. Saya akan cari orang lain untuk memesankan makanan untuk Anda. Zhen Shen hendak pergi tetapi ditarik kembali oleh Tuan Wang. Dia memperingatkan pria itu jika dia masih berani menyentuh, dia akan memanggil polisi. Tak disangka, pihak lain merasa Zhen Shen terlalu berlebihan. Dia tidak memiliki apapun yang layak untuknya menyentuh. Tepat pada saat ini, manajer mendengar suara dan bergegas. Dia dengan sopan menenangkan pria itu. Manajer memanggil Zhen Shen keluar,
mengatakan bahwa Tuan Wang adalah pelanggan terpenting di restoran, sering membawa orang ke sini untuk makan. Zhen Shen menderita keluhan tanpa tempat untuk melampiaskan amarahnya. Saat istirahat makan siang, dia duduk sendirian di sofa dengan linglung. Setelah itu, dia membaca berita tentang Chuan Bailou di berbagai platform besar. Tak disangka, item pertama di bawahnya adalah ulasan negatif, mengeluhkan restoran Sichuan yang tidak ada hidangan pedas. Zhen Shen takut ulasan negatif akan memengaruhi reputasi restoran. Dia segera menelepon Menting dan Chen Dong, tetapi tidak ada yang menjawab. Zhen Shen harus lari sendiri ke restoran. Berdasarkan foto, dia menemukan pelanggan yang sedang makan. Dia memanggil kepala koki untuk menjelaskan di depan mereka berdua. Chen Dong mengira ada pelanggan lain yang datang untuk mencari masalah. Dia berjalan ke sana dengan marah. Zhen Shen menyuruhnya tenang sambil menunjukkan ulasan negatif kepada Chen Dong. Pelanggan melihat menu dan segera meminta maaf. Zhen Shen juga memberikan mereka manisan ronde. Baru saat itu, krisis ulasan buruk terselesaikan. Tak disangka, pihak manajer menemukan Zhen Shen bolos kerja tanpa alasan setelah 1 jam. Dia menelepon direktur keuangan untuk melaporkan, mengatakan dia tidak mengangkat telepon dan tidak membalas pesan WeChat. King Nian segera melampiaskan amarahnya pada Siwan. Dia tidak ingin berutang budi kepada orang lain karena masalah ini. Tak lama kemudian, Zhen Shen menerima telepon dari pacarnya. Ketika dia kembali ke hotel, manajer mengubah wajahnya, berpura-pura peduli pada Zhen Shen. Dia juga dengan sengaja mengingatkannya bahwa dia adalah orang yang direkomendasikan oleh direktur keuangan. Zhen Shen sangat sibuk sampai pulang kerja, lalu Siwan menelepon. Maaf atas nada suaranya yang tidak baik. Saat itu Liang Qingnian ada di sampingnya. Anda harus mengatakan sebagian agar dia mendengarnya sedikit. Tuan Fu juga hanya menunjukkan sikapnya di depan direktur keuangan. Maksudnya adalah, demi direktur keuangan, dia rela menderita begitu banyak kerugian untuk merekrut Anda dan merawat Anda sebanyak ini. Tidak mudah bagi direktur keuangan untuk berutang budi padanya. Dia pasti ingin membuat utang budi ini menjadi besar. Anda juga jangan khawatir. Dia tidak akan melakukan apapun pada Anda. Kata-kata ini membuat Zhen Shen merasa tidak nyaman di hatinya. Dia tidak menyangka semua orang memikirkan keuntungan dan kerugian dengan cara ini. Dia juga tidak menyangka merekrutnya adalah kerugian. Beberapa hari kemudian, Dabang secara resmi menyerahkan Chuan Bailou kepada murid kesayangannya untuk dikelola. Mereka berdua sangat berharap Zhen Shen bisa bergabung. Uang bukan masalah, tetapi dia memiliki banyak hal untuk dipikirkan. Ibu dan pacarnya tidak suka dia bekerja di Chuan Bailou. Mereka merasa tempat ini tidak punya masa depan. Jika Zhen Shen melakukan apa yang dia inginkan, Siwan akan marah. Saat ini di sisi lain, Siwan menerima email proyek baru. Direktur keuangan memintanya untuk mengakuisisi Chuan Bailou. Direktur keuangan, Chuan Bailou, sepertinya saya harus menghindarinya saja. Pikirkan baik-baik dan bicaralah lagi padaku. Zhen Shen secara tidak sengaja melihat Su Hao. Suami Menting membawa seorang wanita berbaju merah masuk ke lobi hotel. Dia menangkap Menting yang hendak berbalik. Dengan panik mencari topik untuk menarik perhatian pihak lain. Melihat dengan seksama kedua orang itu masuk ke lift. Saat ini, Zhen Shen baru merasa lega. Tetapi dia tidak tahu Menting telah melihat adegan tadi dengan jelas. Keesokan harinya dia menerima sebuah surat. Di dalamnya adalah slip tilang mobil yang melanggar. Orang yang duduk di kursi penumpang di dalam mobil adalah wanita berbaju merah kemarin. Melihat penampilan mereka berdua yang berbicara dan tertawa, perasaan dikhianati melonjak dengan hebat. Bagaimanapun juga, Menting tidak menyangka hal ini akan terjadi padanya. Malamnya Su Hao pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat. Begitu naik ranjang dia ingin intim dengan Menting. Dia melawan tetapi tidak berani mempertanyakan dia secara langsung. Terpaksa bertanya, apakah suaminya masih mencintainya? Pertanyaan apa ini? Jawab aku dengan serius. Kalau tidak mencintaimu, lalu siapa yang kucintai? Tentu saja aku mencintaimu. Hari-hari berikutnya, Su Hao tidak berada di rumah setiap hari. Menting juga sering tidak bisa menghubunginya. Dia merasa bingung lagi, jadi dia meminta saran dari Zhen Shen. Menting tahu bahwa dia telah menyaksikan segalanya di hotel hari itu. Mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan. Mungkin hanya salah lihat. Bagaimana mungkin salah lihat? Kalau itu adalah Siwan, kamu pasti bisa salah. Tepat pada saat ini, seorang gadis keluar dari meja depan Chuan Bailou. Dia tidak sengaja mendengar percakapan mereka berdua. Mei Li adalah orang yang paling suka bergosip. Dia segera memberikan solusi, menyuruh Menting memeriksa ponselnya. Zhen Shen mendengarkan dengan bingung. Mei Li masih sangat muda. Apa yang sebenarnya dia alami sampai mengerti banyak hal? Belum selesai, dia juga mengatakan harus memeriksa riwayat di Taobao. Zhen Shen merasa dua orang yang hidup bersama. Yang paling penting adalah saling memberi ruang pribadi. Tidak ada yang bisa keluar dari ponsel kekasihnya. Tetapi Menting tetap mengikuti apa yang dikatakan Mei Li. Malam harinya, tiba-tiba Su Hao
mengatakan besok harus pergi ke Beijing untuk urusan bisnis. Tetapi dia lupa bahwa besok adalah ulang tahun Menting. Su Hao juga mengatakan kali ini dia tidak perlu memesan tiket. Dia juga tidak memberitahu Menting dengan siapa dia pergi bekerja. Hanya menatap ponsel, membalas pesan, lalu tersenyum bodoh. Sambil memanfaatkan saat dia pergi ke dapur mencari makanan, dia segera mengambil ponsel Su Hao untuk memeriksanya. Yang memalukan adalah Menting tidak tahu kata sandinya. Dia mencoba berkali-kali tetapi tidak bisa membukanya. Takut ketahuan, dia buru-buru menyembunyikan ponsel di bawah bantal. Tanpa diduga, saat ini ada suara getaran. Apa kamu tidak mendengar ponsel bergetar? Ponselmu berdering. Iya, lalu kenapa tidak kamu angkat? Sudah malam begini pasti. Dia memanggil Jiao. Tapi itu Jiao. Mungkin orang itu mencarimu karena ada urusan mendesak. Menting dengan cemas meraba-raba ponsel di bawah bantal. Untung saja hanya ponselnya sendiri yang berdering. Yang menelepon adalah Mei Li. Dia bertanya pada Menting apakah dia sudah memeriksa ponselnya. Mereka berdua berbicara tidak nyambung. Mei Li menebas suaminya sedang duduk di sampingnya. Menting menghela napas panjang. Dia menunggu sampai tengah malam. Diam-diam menggunakan sidik jari Su Hao untuk membuka ponselnya. Yang tidak disangka Menting adalah pesan yang dikirim oleh seseorang bernama Si Tu Shuang. Bertanya apakah Su Hao mengambil pengisi dayanya. Orang ini tidak memiliki lingkaran teman. Tetapi Menting mencarinya dan menemukan dia adalah selebritas internet, juga merupakan klien Beijing yang baru-baru ini dihubungi Su Hao. Hari berikutnya, Menting jalan-jalan dan kebetulan bertemu dengan seorang pemuda. Dia tidak bisa menahan diri untuk meminta nasihat darinya. Satu pria dan satu wanita, hubungan kerja. Namun riwayat WeChat telah dihapus bersih. Apakah ada masalah? Mendengar nada bicaramu, bukankah sudah ada jawabannya? Dunia ini sangat realistis. Yang kuat bisa melakukan apa saja. Yang lemah hanya bisa cemas. Pemuda itu secara tidak sengaja mengambil kopi orang asing. Meneguk pertama, dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Sangat memalukan. Americanoku lebih enak. Dia seolah memikirkan sesuatu lalu menyesap dan merasa tertarik padanya. Menunggu pemuda itu menelepon dan naik mobil van. Tanpa diduga, Hai Fei mengikuti di belakang. Kamu mau kemana? Aku bisa mengantarmu. Pemuda itu merasa ada sesuatu yang tidak beres dan segera turun dari mobil. Dia bertanya padanya mengapa dia tidak tahu kemana dia pergi tetapi mengatakan searah. Chengdu sebesar ini, jika kamu ingin searah, anggap saja searah. Pak Liang, mobil kita di belakang. Saat ini pemuda itu baru menyadari bahwa dia salah naik mobil. Dia malu-malu pergi. Sampai jumpa lagi. Pak Liang, pertemuan kali ini, mereka telah meninggalkan kesan mendalam satu sama lain. Beberapa hari kemudian, pemuda itu pergi makan dengan klien. Kudengar kamu sangat hebat tetapi masih lajang. Pihak lain mengatakan ingin memperkenalkan keponakan sulungnya padanya. Nasib memang ajaib, mereka bertemu lagi dalam situasi seperti itu. Keduanya percaya ini adalah takdir yang telah ditentukan. Pemuda itu jatuh cinta lagi. Dia mengenakan gaun merah muda untuk berkencan dengan Hai Fei. Dia bertanya padanya apakah dia tidak merasa dia galak. Hai Fei mengatakan dia menyukai kekuatan pemuda itu. Kali ini dia tidak perlu berpura-pura lagi. Terus terang mengungkapkan bahwa hidangan penutup steak di lingkaran teman-temannya dibuatnya sendiri. Pemuda itu tidak bisa menahan kata-kata manis. Hai Fei juga sangat lihai dalam merayu wanita. Dia secara halus menyiapkan hadiah, sebuah kalung berlian seharga ratusan ribu. Hai Fei memasangkannya sendiri padanya. Keduanya juga menentukan hubungan pacaran seperti itu. Sementara itu di sisi lain, Zhen Shen bekerja di hotel besar tidak terlalu bahagia. Dia dengan tegas mengundurkan diri. Dia memutuskan untuk menjadi mitra Chuan Bailou, mengelola dengan baik restoran Sichuan yang telah dicurahkan seluruh hidup keluarga Menting. Siapa sangka Siwan untuk mendapatkan posisi di perusahaan telah menerima rencana untuk mengakuisisi Chuan Bailou. Hari itu, dia mengikuti pemuda itu ke lokasi survei. Dia telah membeli toko di sebelah, berniat untuk memperluas Chuan Bailou setelah akuisisi berhasil. Saat ini pemuda itu masih belum tahu bahwa Zhen Shen sudah mengundurkan diri. Ketika mereka masuk untuk makan, Mei Li langsung mengenali Siwan. Dia bahkan ingin menyuruh Zhen Shen keluar untuk menyapa. Saat ini dia sedang sibuk di dapur. Zhen Shen melirik tepat saat melihat Siwan di luar pintu menatapnya. Dia tidak suka dia bekerja di sini. Ditambah lagi, dia berhutang budi kepada pemuda itu saat mencari pekerjaan. Mereka bertemu dalam situasi seperti ini sangat memalukan. Tetapi Zhen Shen tetap menyesuaikan perasaannya dan keluar. Dengan sopan mencatat pesanan untuk mereka berdua seperti melayani pelanggan asing. Setelah dia pergi, pemuda itu tidak tahan. Bertarung dengan batu atau membalik kartu asmara. Pikirkan baik-baik, jika kamu merasa canggung, aku bisa menyerahkan Chuan Bailou. Aku akan berhasil, Zhen Shen juga akan mengerti. Anak kesayangan ibu datang untuk meminta kembali. CEO wanita yang sombong memarahinya.
Aku merasa antara kamu dan ibumu ada tali pusar tak terlihat yang belum terputus. Bagaimana kalau kamu mencari seorang ibu yang seumuran denganmu saja? Setelah pemuda itu jatuh cinta, barulah dia menyadari Hai Fei adalah anak kesayangan ibu yang sejati. Karena pada kencan pertama dia memberikan kalung berlian kepadanya. Ibu Hai Fei datang ke perusahaan dan membuat keributan. Anakku selalu hemat, bertemu denganmu jadi boros, gaji 3 bulan dipakai untuk membeli kalung berlian untukmu. Dia berjalan di jalan berliku yang kamu buat, sulit untuk kembali. Tolong maafkan anakku, dia tidak pantas untukmu. Baiklah, Ibu Hai Fei benar-benar tertegun. Dia tidak menyangka dirinya bahkan belum melancarkan jurus terakhir, tetapi pemuda itu sudah setuju. Malam itu, dia menceritakan sandiwara siang hari kepada Hai Fei. Dia awalnya ingin menjelaskan, mungkin kamu adalah pria yang baik, tapi dalam hidupku, aku tidak punya banyak waktu untuk urusan asmara, apalagi waktu untuk ibu pacar. Malam itu, pemuda itu mentransfer 10.000 yuan sebagai biaya putus kepada Hai Fei, lalu memblokirnya. Keesokan harinya, dia memanggil Hai Fei ke rumah untuk mengembalikan kalung berlian. Kamu mau mengusirku, mengusirmu. Kamu sudah bodoh sampai seperti ini. Cara bicaramu juga terlalu kasar. Liang Qingran, kamu memanggil nama lengkapku. Hai Fei tidak mengerti mengapa pemuda itu bisa putus hanya karena beberapa kata dari ibunya. Tapi dia sudah takut. Dia tidak tahu kapan suatu hari nanti ibunya akan datang mencari masalah dengannya karena hal sepele lainnya. Dia tampaknya belum putus. Dia akan selalu terjebak di antara kamu dan pacarmu. Bagaimana kalau kamu mencari seorang ibu yang seumuran denganmu saja? Kamu mesum, gila ya? Kamu yang gila. Bibi pengasuh dengan sombong membela pemuda itu. Apakah ibumu tidak pernah mendidikmu? Tidak bisa bicara sembarangan di depan anak perempuan. Apa kamu lupa Jumat lalu adalah? Menunggu jawabannya seperti disiram air dingin. Su Hao pulang dari perjalanan bisnis, tidak hanya lupa ulang tahun Menting. Saat makan hanya sibuk melihat ponsel lalu tertawa bodoh. Ketika Menting merasa sedih, tanpa disangka pelayan dengan lampu LED ulang tahun datang. Dia langsung tersenyum lebar, mengira ini adalah kejutan dari Su Hao untuknya. Maaf, Tuan. Suasana hati Menting seperti roller coaster. Dia seharusnya tidak terlalu berharap pada pria di depannya. Menting mengambil jam tangan Apple sebagai hadiah untuk suaminya, dan memasangkannya sendiri di tangannya. Dia telah menghubungkan jam tangan ini dengan ponselnya. Menting bisa memeriksa lokasi Su Hao kapan saja. Keesokan harinya, dia menerima pesan dari suaminya, menyuruhnya tidur lebih awal jika mengantuk. Setelah didorong oleh Mei Li, Menting memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Sekelompok orang mengendarai van besar ke depan bar, dan tak lama kemudian target muncul. Ditambah Su Hao total ada 4 orang. Si Tu Shuang, selebritas internet, juga ada. Si Tu Shuang, ini adalah Si Tu Shuang, ratu penjualan situs web di dunia. Sekarang ada wanita kaya dengan banyak uang, yang membantu karirnya, menghasilkan banyak uang, jadi dia sulit dihindari. Dia tidak akan melakukannya. Harga diri Su Hao sangat kuat. Dia paling tidak suka menggunakan koneksi dan uang ayah saya. Bahkan jika bisnisnya tidak berhasil, dia akan menghindari orang yang mengenal ayah saya. Kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati. Ini membuktikan bahwa ketika dia menikahimu, motifnya tidak sederhana. Semakin dia tidak sederhana, semakin dia takut orang lain membicarakannya. Jangan bicara lagi. Tepat pada saat ini, Su Hao dan Si Tu Shuang melakukan kontak fisik yang ambigu. Semua orang menjadi bersemangat. Air mata Menting juga berlinang di matanya. Setengah jam kemudian, Su Hao menelepon untuk melaporkan bahwa dia sedang menjamu klien di luar. Mungkin akan pulang tengah malam. Menting jelas kecewa, hanya bisa diam-diam setuju. Siapa sangka Si Tu datang ke samping Su Hao. Secara halus mengisyaratkan bahwa dia membutuhkan kebebasan dalam hidup. Menunggu sampai tengah malam, Su Hao baru mengakhiri pestanya. Melihat 3 pria keluar bersama, semua orang menghela napas lega. Siapa sangka di dalam mobil tidak ada Su Hao. Dia hanya berdiri di samping melambaikan tangan mengantar klien. Setelah itu, Si Tu keluar dari dalam. Su Hao langsung kembali untuk memakaikan mantel padanya. Menting perlahan merasa tidak bisa menerimanya. Melihat mereka berdua naik taksi, mereka memutuskan untuk mengikuti sampai akhir. Di dalam taksi, tatapan Si Tu pada Su Hao seperti menarik benang sutra. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan terlalu banyak berpikir. Masalah besok, biarlah besok dipikirkan. Tetapi ada banyak hal, jika tidak dipikirkan dengan jelas akan salah. Aku akan salah. Suasana ambigu menyebar di dalam taksi. Si Tu juga terus memberi isyarat kepada Su Hao. Akhirnya mobil berhenti di depan gerbang hotel. Su Hao memeluk Si Tu dan masuk ke lobi. Aku
tidak akan naik. Apa kamu sudah punya istri? Ya, lalu kenapa? Awalnya aku pikir ada beberapa hal yang bisa kulakukan, tapi sekarang, sepertinya aku tidak bisa melakukannya. Untuk menerima pesanan besar berikutnya, Su Hao sedikit goyah. Dia mengikuti situ selama 2 bulan dari Beijing ke TAM-nya lalu ke Chengdu. Menghabiskan banyak pikiran seperti itu. Jika menyerah, itu benar-benar disayangkan. Siapa sangka Menting berdiri di belakang mereka berdua. Kamu sepertinya tidak seperti orang yang memiliki istri penyayang di rumah. Mungkin karena kamu tidak begitu mengenaliku. Kalau begitu, besok kamu datang ke perusahaan saja. Situ masuk ke dalam lift sendirian. Begitu pintu tertutup, Su Hao tertawa senang. Saat berbalik, kenapa kamu di sini? Menting, setelah pulang ke rumah, mereka berdua bertengkar hebat karena masalah ini. Su Hao kesal karena Menting mengikutinya. Dia juga marah besar, bahkan mengambil foto denda parkir. Foto saat dia tersenyum senang di depan orang lain. Ini adalah pekerjaanku, Nyonya Menting. Apa kamu pikir aku sedang bersenang-senang di luar? Kamu bilang aku tersenyum di depannya. Ini namanya acting. Lebih kasarnya, ini namanya senyum terpaksa. Setiap hari aku bekerja di luar itu adalah senyum terpaksa. Aku sudah di samping orang tuamu lalu harus menjamu klien. Aku bekerja keras seperti ini, hanya karena aku ingin kamu bisa hidup sedikit lebih baik. Berharap sedikit mendapat martabat di depan orang tuamu, di depan seluruh keluargamu, agar mereka bisa lebih menghargaiku. Tapi aku benar-benar tidak menyangka yang kudapat adalah istriku sendiri tidak percaya padaku. Menting merasa sangat sedih. Dia hanya merasa dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kamu mau membandingkan dengan siapa? Menting, kamu adalah istri Su Hao. Sepanjang hidupku aku belum pernah berpikir untuk hidup bersama wanita lain. Wanita di luar sana sangat hebat. Apa yang kamu punya? Kamu masih punya aku. Tas mewah yang harganya tidak kecil di lemari wanita kaya. Semuanya dimasukkan ke dalam koper. Selanjutnya, Menting menjualnya dengan diskon 70% di gerbang apartemen. Seketika, banyak tetangga yang datang untuk melihat. Bodoh jika tidak mengambil keuntungan. Alasan dia melakukan itu semua karena suaminya yang sudah menikah selama bertahun-tahun tidak tega mengeluarkan uang untuk menyelamatkan restoran ayahnya. Belum lama ini, Siwan dengan dalih sebagai penanggung jawab perusahaan datang mencari Dapeng. Secara resmi, kami ingin membahas tentang rencana perusahaan mengakuisisi Chuan Bailou dengan nilai pasar Chuan Bailou saat ini. Jika Paman setuju dengan proyek akuisisi kami, Paman akan menerima 3 juta. Perusahaan kami sangat menghargai merek Chuan Bailou dan ingin menggunakan dana investasi yang ada di tangan kami untuk membantu semua orang mengembangkan merek ini menjadi lebih besar. Dapeng merasa sedikit geli. Dia percaya perusahaan bisa melakukannya, tapi Dapeng tidak butuh uang. Ketika seseorang punya uang, cara pandang mereka terhadap dunia ini berubah. Makanan enak jadi tidak terasa enak, bermain tidak menyenangkan, dan semuanya terasa sangat membosankan. Karena itu, kami tidak akan mendapatkan uang ini. Siapa sangka Siwan telah selangkah lebih maju, menghubungi putra pemilik Chuan Bailou, menawarkan harga 3 kali lipat untuk menandatangani kontrak dengan pihak lain. Mereka juga akan menanggung semua biaya pembatalan kontrak yang timbul. Selain itu, mereka juga telah membeli properti di sebelah Chuan Bailou, yang sekarang sedang dalam tahap renovasi. Cara Siwan ini jelas-jelas kejam. Mau bagaimanapun, Menting tidak menyangka dia akan menjadi orang seperti itu. Dia ingin tahu apakah Zhen Shen tahu tentang hal ini. Siwan justru mengatakan ini adalah rahasia bisnis. Saya berbicara dengan Anda tentang perasaan Zhen Shen. Anda malah berbicara tentang rahasia bisnis dengan saya. Saya akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan Zhen Shen. Kali ini saya datang untuk membicarakan bisnis dengan ayah Anda. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda sembunyikan, ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Zhen Shen, kami selalu terang-terangan dan tidak bisa mentolerir hal kecil. Jika Anda melakukan ini, Anda akan kehilangan dia. Menting menceritakan ini kepada Chen Dong. Keduanya juga memutuskan untuk sementara menyembunyikannya dari Zhen Shen. Dia sangat mencintai Liao Siwan. Jika dia tahu bahwa dia ingin mengakuisisi Chuan Bailou, itu pasti akan membuatnya berada dalam situasi yang sulit. Terlebih lagi, nilai pasar Chuan Bailou saat ini tinggi. Liao Siwan pasti telah menerima penawaran terbaru. Semua ini dia dapatkan dengan susah payah. Dia sering menyalahkan diri sendiri seperti itu. Saya tidak ingin dia merasa tidak nyaman di hati. Tapi keesokan harinya, banyak pekerja datang ke Chuan Bailou untuk mengukur, mengatakan bahwa pemiliknya ingin mengambil kembali rumah itu untuk diperbarui. Zhen Shen tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia mencari informasi dari orang-orang. Pemilik Tuan Kuo sering datang ke taman untuk bermain dengan burung, jadi dia berjaga di taman setiap hari. Menting di sisi lain mencari Su Hao untuk meminjam uang. Jika dia ingin mempertahankan Chuan Bailou, dia harus menggunakan uang untuk bersaing dengan Liang Qingran.
Saya akan menulis surat utang untuk Anda. Saya akan membayar Anda. Saya akan membayar. Saya akan mengambil uang dari siapa untuk membayar Anda. Anda meminjamkan saya akan membayar Anda. Kita hanya memindahkan uang dari saku kiri ke saku kanan. Apa saya bodoh? Su Hao memahami perasaan Menting terhadap Chuan Bailou. Tetapi ini adalah hal yang paling terlarang dalam berbisnis. Jika semua uang diinvestasikan di satu tempat, bagaimana jika mengalami kerugian? Menting menyadari dia tidak ingin meminjamkan uang. Dia marah. Sayang, bukan karena saya tidak ingin meminjamkan, tetapi sekarang saya benar-benar tidak punya. Baik, saya mengerti. Saya akan mencari cara sendiri. Jangan menyesal. Dengarkan saya, jangan lakukan hal bodoh. Sekarang kita adalah suami istri, harta kita adalah harta bersama. Jika berutang, kita harus menanggungnya bersama. Kita bercerai, aset dibagi dua. Cerai, besok cerai, siapa yang tidak datang ke kantor catatan sipil adalah pengecut. Jadi Menting mengeluarkan semua tas mewahnya dan menjualnya di toko barang bekas dengan diskon. Akhirnya, Zhen Shen di sisi lain juga berhasil mengajak Tuan Kuo dan putranya ke restoran. Chuan Bailou telah berbisnis selama lebih dari 30 tahun. Tuan Kuo memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap tempat ini. Dia mengatakan bahwa putranya bertindak sembarangan sebelumnya dan segera memutuskan untuk membuat kontrak baru, memperpanjangnya selama 10 tahun untuk Chuan Bailou. Tepat pada saat ini, Menting datang membawa uang. Terima kasih telah menghargai perasaan, kami tidak bisa tidak sopan. Di dalamnya ada uang ganti rugi pelanggaran kontrak untuk grup Songting. Kami yang harusnya mengeluarkan uang ini. Awalnya mengira semuanya sudah beres. Siapa sangka malam itu, Zhen Shen menerima telepon dari Liang Qingran, mengetahui Menting sedang mabuk di bar. Dia segera datang, Menting sudah tidak sadarkan diri. Dia memeluk Liang Qingran dan mulai berteriak dan mencakar. Apa yang kau katakan? Kau jangan biarkan Liu Xiwan, benar-benar memalukan. Mengakuisisi Chuan Bailou kami, jangan ambil Chuan Bailou. Siapa yang mau mengakuisisi Chuan Bailou kita? Liang Qingran, jangan. Kau mau mengakuisisi Chuan Bailou kami? Setiap hari Xiwan sangat sibuk dengan proyek, apakah itu untuk mengakuisisi Chuan Bailou kami? Zhen Shen menoleh, si Yuan berdiri di belakangnya. Dia benar-benar tidak mengerti. Dia tahu betul betapa pentingnya Chuan Bailou baginya. Mengapa dia masih ingin melakukan hal seperti itu? Si Yuan menganalisis kelebihan dan kekurangan kepada Zhen Shen. Sikap seorang pengusaha yang selalu membicarakan uang. Chuan Bailou sudah menandatangani kontrak 10 tahun dengan Tuan Kuo. Kalian tidak akan bisa melakukannya. Sejak kapan kamu beralih dari berdiri di sisiku menjadi berdiri di hadapanku? Orang dengan tujuan yang sama baru bisa melangkah maju bersama. Apakah kamu ingin putus denganku? Pergilah tidur di kamarmu. Saya tidak suka tidur di ranjang yang sama dengan orang lain. Pria itu membuka matanya lebar-lebar dan sedikit terkejut. Wanita di sebelahnya ternyata adalah atasannya. Mengingat malam yang tidak masuk akal tadi malam, Liang Qingran tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Ternyata belum lama ini, karena perpanjangan sewa Chuan Bailou selama 10 tahun, itu sangat mempengaruhi rencana akuisisi perusahaan. Bos menelepon Liang Qingran, memintanya untuk hanya diizinkan berhasil, tidak boleh gagal. Mereka menyelidiki bahwa pemilik asli Chuan Bailou adalah kakak laki-laki Tuan Kuo yang berada di Shenzhen, dan dia memiliki total 4 rumah di jalan itu. Hanya Chuan Bailou yang tidak memiliki nomor yang berurutan. Kami sudah membeli 3 ruko yang terhubung, bersiap untuk menukar hak kepemilikan Suen Baklao dengan Tuan Kuach. Dengan demikian, keempat ruko yang dimilikinya bisa dihubungkan. Jika nanti ingin dijual bersamaan, nilainya akan lebih tinggi. Kami juga bisa mendapatkan Suen Baklao, satu tindakan dua manfaat. Mereka dan saudara laki-laki Tuan Kuach melakukan kerjasama yang sangat menyenangkan. Kedua belah pihak berhasil menandatangani surat kuasa. Akhirnya, pemuda itu juga mendapatkan kontrak sewa Suen Baklao. Siapa sangka saat itu dia malah menerima telepon dari keluarganya. Ayah pemuda itu mengalami pendarahan otak, dia bahkan tidak bisa bertemu dengan ayahnya untuk terakhir kalinya. Pemuda itu sangat sibuk mengurus pemakaman ayahnya. Teng Muin di sisi menemani, dia tahu sekarang dia butuh seseorang di sisinya. Keesokan harinya teman dan kerabat datang untuk menyampaikan belasungkawa. Teng Muin juga mengikuti dia kembali. Begitu naik ke atas, dia sudah mendengar semua orang membicarakan dirinya. Mengatakan pemuda itu orang gila kerja, tidak menikah dan juga tidak punya anak. Ayahnya dimarahi sampai mati olehnya. Benar-benar bintang pembunuh, menakuti para pria sampai mati. Tidak ada gunanya, bisa menipu sebentar. Lalu bagaimana nanti? Juga tidak perlu mempedulikan kata-kata sindiran ini. Terutama pada saat ini, saya juga tidak memikirkannya. Ada saya di sini tidak akan membiarkan orang lain menindasmu. Setelah masuk, pemuda itu tidak meneteskan air mata sama sekali. Diam-diam mengambil dupa dan membakar 3 batang di depan foto ayahnya.
Dia keluar bekerja dari sangat dini. Keluarga pemuda itu mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Selama bertahun-tahun orang tuanya sering meminta uang darinya untuk adik laki-laki membeli rumah. Pemuda itu sendirian duduk melamun di tepi sungai. Teng Win takut dia sedih, jadi buru-buru mendekat. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak curhat padanya. Bahkan menemukan bahwa lawan bicaranya juga memiliki pengalaman serupa. Saat paling lemah, ada orang seperti itu di sisi menemani. Keduanya tidak tahan dengan kesendirian. Saat ini di sisi lain, Tran sedang mengenang sisi baik Teng Win. Dia tidak tega berpisah. Akhirnya, Tran mengumpulkan keberanian untuk mengirim pesan. Ingin berbicara baik-baik dengannya. Siapa sangka Teng Win di sisi ini sedang berbaring di tempat tidur pemuda itu. Pemuda itu menyuruhnya kembali ke kamarnya untuk tidur. Teng Win tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, dia kembali menerima telepon dari pemuda itu. Apakah kamu sudah bangun? Jangan kira sudah pasti bisa mengambil alih Suen Baklau. Meskipun sekarang semua orang di sana sedang panik, tetap harus bergerak cepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sudah memesan tiket pesawat jam 10 untukmu kembali ke ibu kota. Teng Win tahu di dalam hati pemuda itu, tadi malam hanyalah insiden indah. Keduanya keluar dari hotel bersama. Sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara. Pemuda itu berinisiatif menjaga jarak dengannya. Suasana sangat canggung. Ketika tiba di bawah, dia juga tidak berencana pergi bersama Teng Win. Mengatakan bahwa dia masih ada urusan yang harus diselesaikan. Ada hal ini yang saya harap Anda mengerti. Saya orang yang punya prinsip. Pekerjaan adalah pekerjaan. Dalam pekerjaan tidak berbicara tentang perasaan. Saya mengerti. Shenzhen adalah Shenzhen. Chengdu adalah Chengdu. Pemuda itu pergi ke pasar sayur mencari ibunya. Dia merasa telah melakukan satu kesalahan. Mungkin akan mendapat hukuman yang sangat besar. Di sisi lain saat ini, Teh Hao telah menemukan MNNH diam-diam menjual tas-tas mewah di rumah. Dia malah acuh tak acuh mengatakan, bukankah kamu tidak mau meminjamkan uang? Aku pergi menjual tas untuk mendapatkan uang. MNNH, kamu nakal juga ada batasnya. Kenapa kamu nakal padaku? Bukankah tas itu yang kubelikan untukmu? Benar, kalau kamu yang belikan untukku berarti milikku, kan? Sekarang aku hanya menjual beberapa tas. Kalau masih belum cukup, aku juga harus menjual mobil dan perhiasan. Akhirnya masih belum cukup. Aku terpaksa harus menjual rumah. Kamu tidak tega. Kalau tidak tega, kita berdua putus saja. Kamu mau kemana? Kamu yakin bisa mengurusnya? Kamu menganggapku apa? Pacar sehari lalu dibuang. Kamu terlalu banyak berpikir. Masalah ini belum bisa disebut perasaan. Juga tidak sampai pada tahap pacar-pacaran. Teng Win kesal mengejar keluar. Dia tidak bisa menerima perasaannya dipermainkan oleh pemuda itu. Sejak insiden malam itu terjadi, dia tidak lagi menghubungi Teng Win. Bahkan membicarakan soal akuisisi Suen Baklau juga dilakukan sendirian oleh pemuda itu. Dia memberikan dua pilihan kepada semua orang. Pertama adalah bersama-sama dengannya menjadikan Suen Baklau sebagai unicorn di industri ini. Kedua adalah menjadikan pesaing sebagai tameng. Dia sendiri menganggap 3 juta sudah cukup tinggi untuk tempat ini. Kelompok orang ini tidak tahu harus menolak apa. Belum sempat semua orang mengutarakan pendapat, Teng Win sudah datang membawa dokumen. Mengatakan bahwa mereka tidak hanya menyewa toko ini, tapi juga membeli lunas utang pribadi sebesar lebih dari 2 juta milik IBNG. Setelah keluar, pemuda itu hanya membahas pekerjaan dengan Teng Win. Tapi di kepalanya dia hanya memikirkan hubungan mereka berdua. Malam harinya Teng Win datang ke kantornya, mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti pemuda itu. Memperlakukan orang dan pekerjaan dengan cepat dan tegas seperti ini. Dia merasa Teng Win sedang menertawakannya, jadi dia langsung mengambil tasnya dan bergegas keluar. Dia langsung mengejarnya. Dia ingin tahu kenapa pemuda itu kembali ke ibu kota tanpa memberitahunya. Dia juga mengatakan bahwa demi dia mencurahkan banyak usaha pada proyek Suen Baklau ini. Melakukan banyak hal yang tidak dia sukai. Pemuda itu tidak mengerti mengapa dia terus mencampur adukan masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Melihat dia masuk ke lift, Teng Win satu tangan menekan pintu untuk menahan pemuda itu. Masalah suka atau tidak suka bisa menipu siapa. Mungkin karena dia sengaja ingin memprovokasi dia. Atau mungkin karena masih ada perasaan dengan Tran. Teng Win berinisiatif mencari Thu Ng, ibu Tran, memperlihatkan diri sebagai pria baik yang penuh perasaan. Secara resmi mengajukan masalah pernikahan mereka berdua. Tran sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Dia bahkan mengira setelah pertengkaran sebelumnya, mereka berdua sudah putus. Teng Win menggunakan kata-kata manis untuk merayu Tran. Dia mengatakan bahwa dia telah membantu menuntut kompensasi terbesar dalam masalah akuisisi Suen Baklau. Semua itu karena dia. Tran, aku berjanji padamu, setelah proyek ini selesai, kita kembali ke Beijing. Mulai sekarang, aku hanya akan berdiri di sisimu. Tidak akan lagi melakukan hal-hal yang berlawanan denganmu. Kita bersama selama bertahun-tahun.
kita dari tidak punya apa-apa sampai hari ini. Benar-benar tidak mudah. Tran benar-benar dikuasai oleh Teng Wein. Dia sudah marah-marah begitu, keduanya kembali berbaikan seperti dulu. Tidak lama kemudian, MNNH mengikuti Tran ke toko untuk mencoba gaun pengantin. Saat mengenakan gaun pengantin, Tran merasa dirinya adalah gadis paling bahagia di dunia ini. Sedangkan di sisi lain saat ini, pemuda itu di rumah sakit didiagnosis menderita penyakit kegagalan ovarium. Hal ini tidak hanya memengaruhi reproduksi, tapi juga menyebabkan menopause dini. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pemuda itu benar-benar ingin punya anak sendiri. Tepat pada saat ini, dia melihat lini masa MNNH dan mengetahui berita bahwa Teng Wein akan menikah dengan Tran. Karena baginya pria di depannya ini sudah tidak lagi menjadi orang biasa. Belum lama ini, pemuda itu tahu bahwa Teng Wein berbaikan dengan Tran dan juga bersiap untuk menikah. Setelah itu dia datang mencarinya, mengatakan bahwa setelah menyelesaikan proyek Suen Baklau ini akan meninggalkan ibu kota dan kembali ke Beijing. Pemuda itu berpura-pura tenang, bahkan mengatakan akan mempromosikan dan menaikkan gajinya. Ini juga terakhir kalinya mereka berdua bertemu secara pribadi. Di sisi ini Tran masih tenggelam dalam kebahagiaan. Dia ingin membuat kejutan untuk Teng Wein, jadi dia membeli banyak makanan enak rumahnya. Melihat rumahnya berantakan, Tran membersihkan seluruh bagian dalam dan luar rumah Teng Wein. Setelah itu dia juga turun tangan sendiri memasak hidangan lezat, tapi menunggu sampai tengah malam Teng Wein masih belum pulang. Dia mengirim pesan bertanya apakah dia sedang lembur. Ternyata setengah jam sebelumnya, Teng Wein sudah menerima telepon dari asisten pemuda itu. Mengetahui dia mengalami kecelakaan, dia tanpa berkata-kata langsung bergegas ke sana. Di bar menemukan mereka berdua sedang minum, orangnya tidak apa-apa tapi mobilnya sudah diderek. Teng Wein menyetir mengantar pemuda itu pulang, tapi dia tetap menjaga jarak dengannya, bahkan mengatakan akan membayar biaya lembur untuk Teng Wein. Hari ini aku kesini bukan karena pekerjaan, tidak butuh biaya lembur. Kamu tahu aku selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan, semakin batasnya kabur, untuk melakukan langkah ini juga tidak sulit. Teng Wein diam, tapi dia juga mendengar nada cemburu dari lawannya dalam perkataan ini. Setelah tiba di bawah, pemuda itu mengatakan kepada Teng Wein setiap kali berpacaran dia selalu serius, selama petunjuknya tidak benar. Aku membantu orang juga sangat cepat. Aku tidak suka masalah, juga tidak suka menempel. Saya tahu, kamu hanya tidak ingin membuang-buang waktu pada orang dan hal-hal yang tidak penting. Anda juga bisa berkata demikian, tidak ada pria yang harus saya miliki dengan cara apapun, jadi saya juga tidak akan bersikeras melakukan apapun dengan Anda. Tapi saat ini tatapan Anda ini sangat mudah membuat orang lain salah paham. Dia tetap memilih untuk jatuh cinta dengan tegas, dia sudah bukan orang biasa lagi. Saat ini di rumah, Chen diam-diam membuang makanan ke kantong sampah. Setelah bangun, pemuda itu kembali menjadi wanita kecil, membantu di dalam hati Teng Wein untuk bermanja-manja. Dia butuh status untuk mengumumkan identitasnya, tapi dia tidak ingin menyakiti Chen. Dia juga takut pacarnya tahu dan tidak akan menerimanya. Aku akan mengurusnya dengan baik, tapi butuh sedikit waktu. Baiklah, aku bisa menunggu, tapi aku ingin memastikan pemenang adalah aku. Keesokan harinya, di depan pintu Suen Baklau ditempelkan papan pengumuman. Mereka akan tutup total pada tanggal 16 bulan ini. Semua orang merasa sedih. Akhirnya hari itu tiba juga. Tepat pada saat ini Teng Wein muncul. Dia membantu Chen meminta izin libur setengah hari, ingin mengajaknya pergi melihat panda. Teng Wein memberikan 2 tiket masuk dan mengatakan nanti akan pergi ke sana untuk bermain. Kemarin kamu terlalu lelah, jadi sudah tidur lebih awal. Bolehkah aku pinjam ponselmu sebentar? Melihat ekspresi panik dan tingkah laku Teng Wein yang tidak biasa, Chen benar-benar terpaku di tempat. Biar aku bantu bersihkan minyak yang menempel di ponselmu. Kamu pergi cuci tangan. Teringat saat itu Teng Wein menunda waktu pendaftaran pernikahan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Chen benar-benar tahu dirinya tidak seharusnya bersemangat menantikan. Malam harinya, Teng Wein mabuk dan datang keluar rumah pemuda itu. Dia merasa Chen sudah menyadari segalanya. Pemuda itu berpikir tepat saat ini untuk menjelaskan semuanya. Tapi mereka berdua sudah bersama begitu lama. Dia tahu dengan jelas tentang Chen, tahu betapa lemah dan kurangnya rasa aman gadis itu. Dia berusaha memikirkan cara agar dirinya puas dan bahagia. Berikan sedikit waktu lagi, seberapa banyak waktu yang kamu berikan padaku juga tidak ada gunanya. Lu Teng Wein, diriku selama ini selalu mendedikasikan diri pada setiap pekerjaan atau kalah total. Sekarang seperti ini sangat tidak baik. Atau kamu sudah berubah pikiran? Kalau begitu tolong beritahu aku yang pertama. Aku tidak mau menjadi orang bodoh terakhir yang tahu. Tapi apa kesalahan Chen? Apa dia harus jadi orang bodoh? Kamu bertanya padaku. Pemuda itu merasa sangat lucu. Dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan, jadi langsung
masuk rumah. Keesokan harinya, pemuda itu memesan kamar VIP di Suen Baklao, mengundang Chen Chen dan dirinya untuk makan malam bersama. Dia tahu pihak lain datang dengan niat buruk. Pemuda itu juga sangat blak-blakan. Saya dan Lu Tengmuin sedang bersama. Dia adalah orang yang ambisius. Saya mengagumi poin ini darinya. Dia dan saya bersama bisa melihat lebih banyak, mendapatkan lebih banyak. Sedangkan dia dan Anda bersama, dia akan dibatasi dan jalan di tempat. Chen Chen sama sekali tidak mengamuk atau meneteskan air mata. Sebaliknya ketenangan membuat pemuda itu tampaknya tidak bisa mengerti. Dia berharap dia bisa melihat masalah ini dengan cara yang logis. Apakah menurutmu aku belum cukup logis? Saya tidak menyiramkan air panas ke wajah Anda, juga tidak menuangkan minyak merah ke barang-barang Anda. Jadi itu masih belum cukup logis. Pria suka gairah, mengarah ke kekuasaan, sesuatu yang bisa saya berikan padanya. Anda tidak bisa memberikannya, sesuatu yang bisa Anda berikan padanya. Dia tidak membutuhkannya, jadi lebih baik berikan dia kebebasan. Hal ini Anda yang putuskan. Chen Chen tertawa terbahak-bahak, tidak semua orang mau dikendalikan oleh Anda. Dia ingin kebebasan, dia bisa pergi kapan saja. Dia mau memilih siapa, biarkan dia datang sendiri dan berbicara denganku. XPLNG, nanti suatu hari Anda tidak punya apa-apa lagi. Anda juga akan kehilangan dia. Saya yang hari ini, akan menjadi Anda di masa depan. Tepat pada saat ini Tengmuin mendobrak masuk. Melihat pemandangan di depan matanya, dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Tan Hien dengan tenang berdiri dan membayar. Sebelum pergi, dia masih berpesan pada Tengmuin bahwa waktunya tidak banyak lagi. Setelah dia pergi, Zhen Shen baru menangis. Saat ini, Siwan masih ingin menjelaskan, mengatakan bahwa dia hanya menghibur King Ran karena ada masalah dengan keluarga King Ran. Bagaimana cara dia menghiburnya? Siwan tidak bisa menjawab. Hati Zhen Shen sudah benar-benar mati rasa. Sesaat kemudian, Chen Dong menerobos masuk ke ruang VIP. Dia tidak memukuli Siwan dengan ganas. Hasil saat ini bukan yang dia inginkan. Siwan menyalahkan mengapa King Ran harus melakukannya sampai sejauh ini. Menurutnya, jika dia ingin menjadi orang baik, biarkan aku menjadi orang jahat. King Ran bertanya kepada Siwan apakah dia sudah menyesal? Jika dia sudah memilih untuk bersamamu, dia tidak pernah ragu. Sekarang tidak menyesal, nanti juga tidak akan menyesal. King Ran, bagaimana lagi kamu harus menjelaskan padaku? Keesokan paginya, King Ran dengan gembira meminta Chun Xia menyiapkan satu set mangkuk dan sumpit. Dia menjadi bersemangat, bertanya apakah dia sedang jatuh cinta. Merasa pria itu benar-benar beruntung. Siapa sangka sedetik kemudian, Siwan keluar dari kamar tidur, mengucapkan kata-kata mesra dan intim kepada King Ran. Chun Xia menoleh untuk menguping, tapi setelah itu, dia tercengang. Minum teh. Xiao Liu, apa? Kalian saling kenal? Bukan hanya saling kenal, dia adalah, hari ini saya harus menggantikan surga untuk bertindak. Apa, kamu berhenti untuk saya? Chun Xia mulai mengejar Siwan di seluruh rumah. Ternyata dia adalah paman dari Zhen Shen. Nona Liang, oh Nona Liang, bagaimana kamu bisa merebut pacar keponakanku? Keponakan dan dia sudah putus. Kamu pergi dari saya. Penipu ini, kamu lihat apakah saya akan menghukum kamu. Dalam kelalaian, Chun Xia terkilir pinggangnya. Zhen Shen menerima berita itu dan segera datang. Untungnya dia tidak mengalami hambatan besar. Siwan juga telah menyiapkan sejumlah uang untuk mengganti rugi Zhen Shen. Sudah selesai bicara, Liu Siwan, kamu pergi. Mulai sekarang, tempat ini sudah milik grup Zongting. Anggap saja aku mohon padamu. Oke, besok pagi kamu datang. Oke, beri kami waktu sedikit lagi. Saya hanya bertindak sesuai hukum. Kamu harus sekejam ini. Siwan baru saja menendang tunangannya Zhen Shen yang sudah berpacaran selama 5 tahun. Ben berbalik tidak peduli, dia memimpin sekelompok orang bersiap untuk membongkar paksa. Restoran Sichuan kuno ini sudah beroperasi selama bertahun-tahun, dan dia tidak peduli dengan perasaannya. Hari ini adalah hari terakhir Chuan Bailou sebelum tutup. Dapeng yang menderita leukemia menyeret tubuhnya sendiri ke dapur untuk memasak hidangan mewah, untuk mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini dengan cara yang layak. Dia telah mencurahkan seluruh hidupnya ke tempat ini, tidak ada yang ingin melihat hasil akhir yang dipaksa untuk diakuisisi. Tepat ketika semua orang sedang bersulang untuk merayakan tetapi listrik diputus, semuanya dilakukan oleh Liu Siwan yang menyuruh orang lakukannya. Jangan ke sana, mengapa orang jahat bisa melakukan apa saja sesuka hati, sementara orang baik bahkan tidak bisa makan makanan perpisahan itu? Guru masih menunggu. Kembali saja, semua orang selesai makan malam terakhir dalam cahaya redup. Dapeng tersenyum sangat cerah sepanjang malam, tidak terlihat ada emosi tidak senang darinya. Di dunia ini tidak ada pesta yang tidak berakhir. Para karyawan lama satu persatu mengucapkan selamat tinggal pada Dapeng. Tersisa 10 menit terakhir baru sampai jam 12, dia memutuskan untuk masuk sendirian duduk sebentar lagi. Dapeng terdiam melihat papa nama Chuan Bailou, dalam pikirannya muncul gambar-gambar kehidupannya. Waktunya sudah tiba,
Siwan turun dari mobil. Mulai sekarang, Chuan Bailou sudah menjadi milik grup Zongting. Zhen Shen dengan susah payah memohon, berharap besok pagi dia datang. Tapi Siwan tidak membawa perasaan, hanya mengatakan bahwa dia bertindak sesuai hukum. Dia juga menyuruh bawahannya untuk mulai bertindak. Mereka nekat untuk menghentikan, tetapi pihak lawan orang banyak dan kuat. Chen Dong hanya bisa berteriak bahwa dia pergi menjemput gurunya keluar terlebih dahulu. Siapa sangka setelah 4 orang baru saja masuk, orang-orang di belakang mulai membongkar toko seperti bandit. Mereka menghancurkan papan nama dan dekorasi. Saat ini di meja makan, Dapeng, paman, guru, ayah, guru, selamatkan orang, cepat selamatkan orang. Dapeng dibawa ke rumah sakit, dia mengalami emboli paru parah karena terlalu emosi, akhirnya tidak bisa diselamatkan. Semua orang merasa sedih, tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini. Chen Dong duduk di depan reruntuhan Chuan Bailou. Saya sudah kehilangan guru saya. Saat ini di sisi lain, Siwan sudah menyelesaikan proyek baru untuk Chuan Bailou. Dia awalnya mengira dia akan terus bertanggung jawab atas bisnis Chuan Bailou setelah itu. Siapa sangka King Ran menyewa manajer profesional untuk mengelola, dia menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Kamu suruh dia serahkan kepada orang lain untuk mengelola. Saya tidak menyangka kamu sebodoh itu. Restoran Sichuan, toko atau pusat produk untuk ibu dan anak, bukankah sama saja, hanya proyek operasional modal? Tidak ada hubungannya dengan masalah perasaan yang sudah kamu investasikan sebelumnya. Tentu saja, semakin banyak investasi, semakin tinggi keuntungannya, lebih mudah mencari orang untuk dibebankan. Siwan masih tidak bisa terbiasa dengan gaya kerja King Ran. Dia ingin membujuknya, mengatakan akan memberinya jabatan direktur pemasaran. Tapi Siwan merasa dia menyembunyikan terlalu banyak hal terkait pekerjaan darinya, membuatnya tidak memiliki rasa aman. Ya, saya tidak terbiasa menjelaskan rencana dan keputusan saya kepada orang lain. Jika kamu sudah menyampaikannya maka saya akan berubah, tapi saya tidak yakin bisa memperbaikinya segera. Sampai membuat kamu puas, keesokan paginya, kelompok Shen Shen berangkat dengan karangan bunga dan foto. Mereka memutuskan untuk menuntut keadilan bagi Dapeng. Chen Dong mengendarai mobil barunya. Mereka datang ke bawah gedung Zongting Group dan juga mengundang wartawan media, mengkritik Zongting Group karena membeli dengan niat jahat dan menindas koki Dapeng dari restoran Sichuan. Tenang saja, perusahaan tak bermoral seperti ini spesialis menggunakan modal untuk menindas rakyat jelata. Saya harus mengungkap kejahatan mereka kepada publik. Tak lama kemudian, kabar sampai ke telinga pemuda itu. Dapeng mengalami kecelakaan pada hari serah terima. Kenapa kau tidak memberitahuku? Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi? Kau sudah melewatkan waktu terbaik. Jika hal itu sudah terjadi, bagaimana menyelesaikannya? Lapor polisi. Mereka sudah mencari media, lalu kenapa kita punya nama baik? Secara hukum tidak ada masalah sama sekali. Begitu ada masalah, lapor polisi tidak bisa diselesaikan. Kau curiga padaku atau dirimu sendiri? Aku hanya ingin memastikan apa kau masih menggunakan cara lain. Kenapa kau tidak menggunakan cara lain? Subscribe saluran Ginmigo untuk tidak melewatkan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Berlanggananlah ke saluran Ginmigo
Agar tidak ketinggalan video-video menarik, berlanggananlah ke saluran Gimigo. Agar tidak ketinggalan video-video menarik, berlanggananlah ke saluran Gimigo. Agar tidak ketinggalan video-video menarik, berlanggananlah ke saluran Gimigo. Agar tidak ketinggalan video-video menarik, berlanggananlah ke saluran Gimigo. Agar tidak ketinggalan video-video menarik, berlanggananlah ke saluran Gimigo. Agar tidak ketinggalan video-video menarik, Zenzen mengganti penerbangan. Kedua orang itu seperti sepasang kekasih. Sambil memakai baret beruang yang serasi dan kontak fisik yang intim dan alami, Zenzen benar-benar melupakan semua masalah kemanapun dia pergi. Wajahnya selalu tersenyum cerah sebelum datang ke sini. Dia pikir akan sangat sedih tetapi tidak sama sekali. Terima kasih telah membawaku ke sini, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Apa kau senang? Senang kan? Aku juga senang. Malamnya, mereka berdua pergi makan mie pedas Chengdu, tetapi rasanya sama sekali tidak setengahnya dari yang di Sichuan Bailu. Cendong merasa malu saat mengatakan kepada Zenzen setelah tiba di Beijing dan mengirimkan alamatnya. Dia akan mengirimkan saus kacang untuknya sebagai gantinya. Ah sudahlah, kau bilang kau tidak tahu di mana orang itu di masa depan dan masih ingin mengirim saus kacang. Ah sudahlah. Cendong membawa Zenzen ke markas rahasianya dan secara pribadi memasakkan semangkuk mie pedas Chengdu rahasia untuknya. Matanya yang menatap Zenzen penuh dengan kasih sayang, tetapi dia sudah memesan tiket besok pagi untuk kembali ke Beijing. Apa benar tidak ada yang membuatmu ingin tinggal di Chengdu? Ada kok. Ada apa? Ada ibuku dan juga mini dapengku, cuma itu. Masih ada mie pedas Chengdu buatanmu. Apa hal-hal ini tidak cukup bagimu untuk tinggal? Zenzen merasa bahwa kampung halaman adalah sumber energi. Ketika kamu terluka dan sakit hati di luar, kamu bisa kembali untuk memulihkan diri, tetapi dia hanya ingin melarikan diri. Setelah mengalami semua yang terjadi selama ini, mereka berdua mengobrol dari hati ke hati. Menyukai seseorang daripada mengatakan padanya aku menyukaimu, lebih baik saat dia membutuhkan. Masak semangkuk mie pedas Chengdu untuknya. Tapi lu Zenzen, aku menyukaimu. Aku takut jika aku tidak mengatakannya, kau akan pergi. Bisakah kau tinggal? Akhirnya Cendong dengan berani mengungkapkan perasaannya. Tetapi Zenzen menolak. Dia pernah berusaha mencintai dengan sepenuh hati tetapi dikhianati. Zenzen tidak tahu apa yang benar atau salah dan juga tidak bisa menerima hubungan baru. Dia panik mengakhiri percakapan, lalu bersembunyi di samping dan menangis dalam diam. Keesokan paginya, Cendong mengantar Zenzen ke bandara. Mereka berpisah di gerbang. Suara mereka berdua sedikit tercekat. Melihat punggung Zenzen yang berbalik pergi Lu Zenzen, Cendong berpikir dia tidak akan pergi lagi. Mengulurkan tangan ingin memeluk Zenzen tetapi bahkan belum menyentuhnya, Zenzen berbalik dan pergi. Cendong tertegun melihat bayangannya yang semakin menghilang. Setelah Liang Qingran mengundurkan diri, Liu Xiwan diangkat sebagai Direktur Utama Area Barat Daya Zongping. Tidak ada yang tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun Qingran. Sahabatnya, Ouyang, sudah mengingatkannya berkali-kali sejak lama. Tipe pria yang bertekad untuk naik pangkat, hatinya keras. Qingran itu bucin, sekarang dia hanya bisa menanggungnya sendiri. Tapi dibandingkan dengan Qingran, dia itu merana di tempat kerja. Setelah bertahun-tahun juga bukan orang yang mudah ditakut-takuti. Keesokan harinya, Bos Yo mengatur Siwan untuk datang ke kantor Qingran. Siwan penuh percaya diri pada dirinya sendiri mengatakan bahwa dia akan membentuk timnya. Siapa sangka Qingran mengenakan pakaian perang merah berdiri di luar pintu datang ke perusahaan dengan gagah. Melihat mereka sedang minum sampanye di kantornya, dia menyindir, kapan kalian berdua menjadi begitu akrab? Bos Yo juga tidak basa-basi langsung memerintahkan untuk mengusir tamu. Dia berkata Dewan Direksi telah memutuskan untuk menyuruhnya segera meninggalkan perusahaan. Pekerjaan setelah ini akan dipegang oleh Bos Liu. Bos Yo buru-buru berdiri untuk menengahi nasi sudah menjadi bubur. Jangan membicarakan hal lain. Qingran dengan sombong keluar dari kantor. Dia tidak memiliki penyesalan lagi dengan tempat bobrok ini. Liang Qingran, saya beritahu Anda dalam waktu 3 hari Anda harus menyerahkan rumah dan kunci mobil apartemen Anda kepada saya. Qingran segera mengeluarkan kunci dari tasnya. Kau tidak tahu karyawan perusahaan tidak boleh meninggalkan posisi mereka sesuka hati. Aku mengundurkan diri. Kau hebat Philip.
sedikit mengulurkan tangannya kepada King Ran. Dia tahu pada saat yang krusial ini, dia tidak boleh gagal. Saat ini mereka berdua bergandengan tangan dan melangkah masuk ke dalam lift di bawah tatapan semua orang sampai pintu lift tertutup. Keduanya baru saja menghela napas lega. Malam harinya King Ran selesai berkemas baru turun ke bawah sudah bertemu Siwan. Saat ini dia masih berpikir pekerjaan adalah pekerjaan, perasaan adalah perasaan. Semua yang dia lakukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Aku serius padamu, serius mencelakaiku. Kenapa kau mengucapkan kesalahan seperti itu? Lalu aku harus bilang apa? Terima kasih atas simpati Anda, simpati atas ayah saya, simpati atas fakta bahwa tidak ada yang mencintai saya, simpati atas fakta bahwa semua orang di keluarga saya melihat saya sebagai ATM. Siwan buru-buru mengejarnya keluar. Kedua orang itu keluar seperti sedang bermimpi. Zhen merasa mengenal diri dan mengenal orang lain. 100 pertempuran 100 kemenangan. Sampai di seberang Sichuan Bailou, Siwan melihat mereka berdua lalu berinisiatif mengajak mereka berkeliling. Jika bos benar-benar tulus, ajak kami berkeliling dapurnya. Baik, Zhen mengamati dengan teliti cara penataan dan dapur di Sichuan Bailou. Setelah selesai, Siwan dengan murah hati menyodorkan menu baru, menyuruh mereka berdua membawanya pulang untuk dipelajari. Manting sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia berkata kepada Siwan bahwa dia telah mengambil alih toko di seberang. Makanan Sichuan terbaik di jalan ini pasti milik mereka. Sichuan Bailou sekarang dan toko kalian di seberang, tidak tahu namanya apa. Zhen pernah mengatakan kata-kata ini kepadanya, sekarang mendengarnya keluar dari mulut Siwan. Dia hanya merasa sinis. Kedua orang itu kembali menghitung modal. Paling-paling modal mereka cukup untuk bertahan 3 bulan. Zhen memutuskan untuk mencoba bekerja sama dengan pemuda itu. Hal yang tidak dia duga adalah pihak lain benar-benar datang. Pemuda itu mengagumi keberanian kedua orang itu saat membuka restoran di seberang Sichuan Bailou. Tetapi dia adalah seorang pengusaha, jadi dia mengejar keuntungan. Proyek ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berisiko sangat besar. Dia tidak hanya butuh keuntungan, dia butuh kesuksesan. Menggunakan kesuksesannya untuk membuktikan bahwa visinya lebih tinggi dari Liao Siwan, lebih kuat dari Zongping Group. Restoran kami dapat menciptakan peluang sukses ini untukmu, apalagi sekarang. Dia juga perlu menghubungkan semua kekuatan yang bisa dihubungkan untuk mengalahkan Liao Siwan dan semua orang yang mengkhianatinya. Siapa yang membuatku kecewa? Aku ingin mereka putus asa. Apa yang dikatakan Zhen menyentuh hati pemuda itu. Kebetulan Qin Shen, investor dari Qinshi Group, sedang mencari proyek baru. Dia akan membantu mengatur pertemuan dengan pihak lain. Saat itu, dia baru akan memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak. Tak lama kemudian, kedua orang itu mulai fokus pada proses dekorasi toko untuk menghemat biaya. Mereka tidak menyewa siapapun, memindahkan meja dan kursi satu persatu sendiri. Tetapi sekarang masih ada satu masalah terpenting, yaitu Koki Cendong. Sejak pengakuan yang gagal, dia sudah menghilang. Dia memutuskan untuk berinvestasi pada kita. Aku bisa berinvestasi, tapi aku harus bilang dulu, aku adalah investor terbesar. Kalian berdua harus mendengarkanku. Akhirnya, ketiga gadis itu memutuskan untuk bekerja sama untuk memulai bisnis, tidak hanya untuk mengalahkan pria bajingan Siwan, tetapi juga untuk mewarisi cita-cita dan rasa dari Sichuan Bailou sebagai investor terbesar. Pemuda itu melihat tagihan pengeluaran Manting dan Shenzhen. Selama ini dia telah menginvestasikan semua asetnya, jadi kita tidak boleh kalah. Apa kalah dan menang begitu penting? Mungkin karena kau belum pernah kalah, kau tidak tahu betapa menjengkelkannya kalah dari orang seperti itu. Zhen di sisi ini sudah menemukan Cendong untuk bergabung, mengenal diri dan mengenal orang lain. 100 pertempuran 100 kemenangan. Mereka membayar 300 untuk memesan hidangan khas Sichuan Bailou. Tidak pernah terpikir sepiring daging rebus dijual dengan harga 298 yuan. Bagaimanapun, mereka sudah sampai di sana. Zhen dengan murah hati memesan satu meja penuh hidangan mewah, berniat untuk mengeksplorasi secara keseluruhan rasanya. Cendong memberikan 60 poin untuk rasa hidangan. 60 poin darinya adalah 90 poin dari orang biasa. Ini sudah cukup untuk membuat mereka makmur. Menunggu Zhen keluar dari kamar mandi, Siwan sudah menunggunya sejak lama. Dia tidak senang Zhen dan kelompoknya membuka restoran di seberang. Apa ini ada hubungannya denganku? Kenapa kau jadi begini, Bos Liu? Ini cara Sichuan Bailou kalian melayani tamu. Ya, Siwan melepaskan tangannya, berpura-pura ingin berbuat baik untuk Shenzhen, menyuruhnya jangan bergaul dengan orang-orang itu yang tidak punya masa depan. Aku dan Liang Qingran sudah putus. Kapanpun kau selalu berpura-pura memikirkan orang lain seperti ini, sebenarnya kau bukan tipe orang yang tulus dan setia. Anda tidak menemukannya, Anda hanya melihat perasaan sebagai alat yang berguna untuk diri sendiri. Jangan biarkan saya meremehkan Anda. Kembali ke tempat duduk, Zhen dengan sengaja memeriksa makanan tanpa jiwa di depan pelayan. Ada sesuatu yang kurang puas. Apa Anda bisa menuliskan feedback? Tidak perlu menulis, kami tidak datang
adalah hal yang baik Bos Liu, kalian juga akan lebih senang. Ayo kita pergi. Keesokan harinya Bos Yo datang mencari Siwan. Perusahaan ingin memanfaatkan momentum perkembangan Sichuan Bailou dan mengubahnya menjadi jaringan restoran lalu menjualnya. Tempat ini adalah peluang terbaik untuk membuktikan diri bagi Siwan. Tentu saja dia tidak tega menjualnya. Siwan berusaha keras mencuci otak Bos Yo, tetapi dihentikan oleh satu kalimat darinya. Aku ingatkan sedikit, sekarang kau adalah orangku. Saat ini masih ada satu masalah penting, yaitu harus mendapatkan investasi dari Qinshi Group dulu. Qinsin, putra dari Bos Qin, adalah bawahan dari pemuda itu. Bos Yo meminta Siwan untuk mengawasinya sore harinya. Dia memakai dasi yang dulu diberikan Qinsin untuk mendekati dan berkenalan, berjanji akan memberinya proyek yang sangat bagus. Qinsin memang meremehkan Siwan. Kali ini dia mengusir pemuda itu. Dia semakin tidak sopan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia bilang sudah mengajukan surat pengunduran diri. Setelah Qinsin pergi, Siwan sangat marah. Malamnya dia dimarahi habis-habisan oleh Bos Yo. Aku baru saja selesai berbicara denganmu bahwa kau harus mengawasi Qinsin. Dia mengundurkan diri lagi. Pemuda itu berinvestasi pada orang-orang dari Sichuan Bailou sebelumnya, membuka sebuah restoran Sichuan baru di seberang Sichuan Bailou. Aku tanya padamu, apa kau tahu tentang ini? Aku tahu setelah kau mengatakannya. Kau adalah pemimpin yang hebat juga. Bahkan hal ini tidak tahu tidak berguna. Siwan takut posisinya tidak bisa dipertahankan. Dia segera menelepon kembali, berjanji bahwa dia akan memimpin Sichuan Bailou mendapatkan penilaian dari restoran Hang Xing. Saat itu, penilaian pasti akan meningkat tajam. Jika kau tidak memenangkan restoran Hang Xing ini, jangan temui aku lagi. Oke, Siwan memutuskan untuk berjuang sampai mati. Dia benar-benar tidak berarti apa-apa saat berpisah dari Shenzhen dan pemuda itu. Siwan mengundang juri restoran Hang Xing keluar untuk bermain. Ingin menggunakan jalur belakang untuk menjalin hubungan, tetapi orang-orang tidak ingin membicarakan bisnis. Di meja makan mengucapkan beberapa kalimat basa-basi lalu pergi. Siwan tidak tahu harus berbuat apa. Dia akhirnya menelepon pemuda itu. Kenapa kau ingin berinvestasi di restoran milik Manting? Sebenarnya kau ingin melakukan apa? Apa yang aku lakukan ada hubungannya denganmu? Kau membuka restoran di seberang. Apa kau ingin bertarung denganku? Pemuda, kita pernah mengalami banyak hal bersama. Sampai di titik ini, bisakah kita mengisahkan jalan hidup untuk satu sama lain? Kau masih di sana membicarakan masa lalu denganku. Bos Liu, setelah memenangkan satu babak, ingin meninggalkan meja catur. Tidak ada hal yang semudah itu. Pemuda itu menutup telepon, tetapi tidak tahu sejauh mana Siwan yang picik ini bisa bertindak. Keesokan harinya, Chen Dong keluar membeli bahan baku. Seorang pria bertopi mengikuti di belakangnya sepanjang jalan, memotret semua toko tempat Chen Dong membeli barang. Keesokan paginya, para bos yang berjanji akan mengirimkan barang tidak ada yang mengangkat telepon. Ternyata Siwan sudah menandatangani perjanjian dengan orang-orang itu. Hak eksklusif untuk semua jenis bumbu dan bahan baku. Tiba-tiba, restoran yang baru dibuka itu punya food blogger dengan jutaan penggemar yang datang untuk check-in dan mereview, tapi setiap orang di live stream mengeluh bahwa makanannya tidak enak, hanya untuk dipamerkan. Bahkan di platform besar juga ada ulasan negatif tentang restoran itu. Ratingnya turun menjadi 2 poin. Dengan segera kita berbagi tugas menelepon, cari tahu siapa orang yang memberikan ulasan buruk ini. Kalau memang pelanggan asli, kita langsung minta maaf kepada mereka, bilang kita akan segera memperbaikinya, lalu mengundang mereka untuk mencoba lagi. Kalau itu komentar jahat atau buzzer, laporkan ke platform saja sudah cukup. Sekarang masalah kuncinya adalah kemarin para pelanggan yang sudah memesan membatalkan janji satu persatu. Semua bahan yang sudah disiapkan akan sia-sia. Zhen dan Manting khawatir seperti semut di atas tumpukan arang. Satu ulasan buruk menurunkan poin, harus butuh setidaknya 600 ulasan positif baru bisa berharap untuk memulihkannya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pemuda itu sudah meminta bantuan dari kenalannya dan akhirnya mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini. Waktu kemunculan komentar-komentar buruk ini cukup terpusat, sangat mirip dengan perilaku para buzzer. Tetapi sekarang mereka juga menyewa beberapa akun asli, jadi sangat sulit untuk menilai apakah itu operasi yang melanggar aturan. Saya sudah mencari teman-teman yang memberikan ulasan di internet untuk menyaring beberapa akun yang aktif menggunakan nama saya. Saya juga mencoba menambahkan mereka sebagai teman baik satu persatu. Hasilnya saya benar-benar menemukan salah satu dari mereka adalah karyawan baru dari Sichuan Bailou. Ternyata semua ini adalah ulah Liao Siwan. Ini juga bukan pertama kalinya dia membuat masalah. Sebelumnya, untuk membuat restoran tradisional dibuka dengan lancar, dia sengaja menandatangani kontrak monopoli dengan pihak pemasok makanan. Sumber seluruh bahan dan bumbu masak ada di tangan mereka, tapi jumlah yang dibeli jauh melebihi jumlah makanan yang perlu disiapkan. Dia menyuruh para koki mengambil sebagian untuk memasak nasi untuk karyawan. Sisanya dibawa untuk diproses, membuat semua orang sangat tidak puas.
Itu benar-benar terlalu boros. Coba katakan jika Dapeng masih di sini, tidak akan sampai begini. Benar juga, cepat tahu begitu. Siapa yang mau menandatangani perjanjian murahan ini? Dengannya bagaimanapun juga sudah menerima uang. Ayo pergi. Untungnya Manting dan Chen Dong bisa mendapatkan sedikit barang dari teman-teman, tetapi karena tidak ada banyak bahan masakan, mereka hanya bisa sementara mengubah menu. Pemuda itu tahu Siwan sudah memulai duel sampai akhir restoran. Kita tidak bisa berdagang lagi, tetapi masih bisa memulai dari awal. Dia kalau tersingkir dari permainan tidak akan punya apa-apa lagi. Oleh karena itu, dia akan bertarung sampai akhir, pasti akan bertindak kejam. Jadi kita harus berhati-hati untuk menghukum Siwan. Pemuda itu menuntut Sichuan Bailou ke unit terkait. Jalan di depan gedung tidak rata, jadi ada orang yang terkilir kakinya. Keesokan harinya, Departemen Konstruksi memblokir Sichuan Bailou untuk memulai pembangunan. Siwan hampir mati saking marahnya. Hal ini sangat memengaruhi bisnis restorannya. Bos Liu, jangan khawatir, jika tempat ini selesai diperbaiki, kalian akan punya lebih banyak pelanggan. Pak Tukang, ingat perbaiki dengan teliti, perbaiki pelan-pelan. Ayo pergi, terlalu banyak debu. Kembali ke kantor, Siwan tahu lagi bahwa Qinshi Group telah menyebarkan berita bahwa mereka ingin berinvestasi pada restoran tradisional. Bos Yo menyindirnya hanya mempelajari kekejaman dari pemuda itu, tetapi tidak mempelajari cara bergerak cepat seperti kilat. Dan cara dia membeli hati orang, Siwan masih jauh kalah dibandingkan orang itu. Saya yakin bisa memenangkan restoran Hangsing tahun ini. Saat itu, Sichuan Bailou akan semakin berharga. Membuka jaringan toko, biaya eksklusif juga lebih tinggi. Hal yang dihargai oleh grup adalah keuntungan dan tingkat pengembalian, bukan melihat Anda melamun. Jika Anda tidak bisa dengan cepat mengembalikan modal, mereka akan menghentikan kerugian tepat waktu. Anda juga tahu konsekuensinya kan? Saya pasti akan. Saat ini Siwan sudah benar-benar panik. Segera setelah itu, restoran tradisional resmi dibuka. Manting mengundang banyak pelanggan setia dari Sichuan Bailou untuk datang meramaikan, juga mencari kembali mantan karyawan yang pernah bekerja untuk mereka. Tempat duduk di toko semuanya penuh, suasananya sangat ramai. Cari beberapa blogger makanan untuk saya lagi. Apakah toko kita punya hidangan baru lagi? Bukan, bantu toko tradisional di seberang untuk mencoba hidangan. Karena blogger makanan dan komentar buruk di internet, bisnis toko tradisional juga menurun drastis. Sekarang baru permulaan. Tunggu, pemuda itu menyelidiki semuanya. Semua orang menyimpan dendam yang tertahan. Sekarang sudah diinjak-injak di wajah. Saatnya membalas. Kalau begitu beri dia pelajaran yang tak terlupakan. Keesokan paginya, MNNH dan ML membawa sekelompok orang ke Chuan Baiseng di seberang. Semua orang hanya memesan semangkuk nasi dan sekalian minuman bersoda, tetapi mereka memenuhi semua tempat duduk di toko, dan masih ada banyak pelanggan di luar yang menunggu tempat duduk. Ada tamu yang menunggu 2 jam tetapi belum bisa makan. Siwan marah dan langsung pergi ke seberang untuk mencari Zhenzhen. Dia merasa permainan kekanak-kanakan mereka ini benar-benar kekanak-kanakan. Kaulah yang kekanak-kanakan. Tapi ulasan buruk itu kau yang menulis, kan? Saya sarankan Anda tidak membuang-buang energi lagi. Kami adalah Chuan Baiseng yang asli. Anda memiliki plakat kami, tetapi Anda tidak bisa mendapatkan rasanya. Barang palsu pada akhirnya tetaplah barang palsu. Sebuah bus tur berhenti di pintu masuk restoran bintang 5. Manajer hendak menyambutnya. Kemudian seorang kolega di dalam bergegas. Zhenzhen di samping benar-benar tidak mengerti mengapa mereka tidak bisa menyambut grup ini. Ternyata, kesepakatan bisnis yang tampaknya bagus ini datang dengan sendirinya ke pintu, tetapi restoran kelas atas ingin modal mengalir masuk. Tentu saja, tidak dapat menurunkan levelnya. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, Liao Siwan dan Zhenzhen kembali menjadi saingan. Dia termenung saat melihat kelompok tur terus-menerus memasuki Chuan Baiseng. Hanya dalam 3 hari singkat, mereka telah menerima 5-6 kelompok. Siwan memanggil manajer ke kantor. Dia meminta pihak lain untuk mengirim nama-nama kelompok tur kepadanya. Setelah ini, jika ada kelompok lain yang datang, jangan terima lagi. Siwan telah menebak bahwa ini adalah Zhenzhen yang membalas dendam. Karena masalah ini, peringkat Chuan Baiseng telah turun 3 poin. Sekarang bisa dikatakan kedua belah pihak sama-sama rugi. Namun tak lama kemudian, mereka memiliki kesempatan untuk berubah. Ong Tai, Raja Juru Masak Jianghu, berinisiatif menelepon restoran tradisional untuk memesan tempat. Ong Tai memiliki hubungan baik dengan almarhum ayah. Dia juga seorang konsultan kuliner untuk film dokumenter makanan di pasar. Selama dia bisa mendapatkan pujian dari Ong Tai, maka pelanggan akan memesan meja di restoran hingga tahun depan. King Yan juga sudah membuat janji dengan bos TN dan berbicara tentang investasi modal untuk restoran tradisional. Selain itu, dia juga mengundang bos TN untuk datang ke restoran dan mencicipi makanan. Malam berikutnya, Ong Tai dan bos TN duduk di ruang VIP yang berbeda dan mulai mencoba hidangan. Setiap hidangan dimasak dengan cermat oleh TRNNG, penuh dengan warna, aroma, dan rasa. Bos TN bahkan memuji tanpa henti.
Akhirnya senyum puas merekah di wajahnya. Namun, Ong Tai di sampingnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tampaknya dia puas tetapi tidak menunjukkan kegembiraan dan keheranan. Zhen Zhen segera bergegas ke dapur. Dia meminta TRNNG untuk mengganti mie pedas menjadi mie Sichuan. Dia ingat ibunya sering menyebut kedai mie Sichuan di Jalan Zongfu pada tahun 80-an. Tidak boleh ada daun bawang, bawang putih, atau minyak wijen. Kecap dari mie Sichuan adalah rahasia toko mereka. Masukkan sedikit kecap dan minyak merah serta sedikit saus ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan mie dan daging cincang. Jadilah semangkuk mie Sichuan yang harum. Rasa dari semangkuk mie ini adalah rasa yang paling dirindukan oleh orang-orang Chengdu yang sudah lama. Tunggu sampai Zhen Zhen menyajikan semangkuk mie. Ong Tai hanya makan satu suap dan tertegun. Dia mengangkat seluruh mangkuk dan mulai makan seperti harimau yang kelaparan. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menahan air mata haru. Dia telah makan berbagai macam makanan lezat di dunia. Dia tidak menyangka semangkuk mie Sichuan biasa akan mengejutkannya begitu banyak. Makanan yang membawa jiwa yang menggerakkan hati orang. Ong Tai sangat mengakui bakat koki TRNNG. Ayah yang sudah meninggal di surga juga bisa tenang. Tapi beberapa hari kemudian, semua orang menemukan seekor tikus mati di dalam toko. Mereka mencari orang dari perusahaan pembasmi tikus untuk mendisinfeksi seluruh toko. Tak disangka, staf dari Badan Pengelola Pasar juga menerima pengaduan, datang ke lokasi toko tradisional untuk memeriksa. Jika mereka menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan, mereka akan melakukan hukuman yang berat. Kalian jangan khawatir, kami pasti tidak akan malu dengan masalah ini. Kalian bisa memeriksa kapan saja. Silakan ikuti saya. Melihat berita tikus mati sudah masuk hot search, mereka menyadari pasti ada orang yang sengaja menjebak mereka. Akhirnya, toko tradisional dihentikan operasionalnya untuk diperbaiki selama seminggu. Bagaimanapun, penemuan tikus adalah fakta yang tak terbantahkan. Staf mengatakan, jika kalian curiga ada orang yang menjebak, lebih baik memilih cara melapor ke polisi dan menyelidiki dengan jelas. Mereka hanya bisa menerima hasil ini. Tunggu sampai Zhen Zhen keluar, staf pembasmi hama sudah berbicara. Mereka tidak menemukan jalan masuk di sini. Dari jejak yang tertinggal di lokasi kejadian, sumbernya pasti bukan tempat kita. 100% itu pekerjaan Liu Xiyuan. Sudah pasti dia. Kenapa kamu begitu tenang? Apa kamu tidak marah? Marah? Tentu saja, tapi tidak bisa ditunjukkan di wajah. Habis berapa banyak uang untuk operasi plastik begitu? Satu kerutan bertambah hilang 8.000 yuan. Liu Xiyuan itu tidak sebanding dengan harga ini. Apa ada yang tidak nyaman? Makan makanan busuk, ya? Atau kita pergi ke rumah sakit untuk periksa? Kamu hamil? Sudah 5 bulan. Setelah bercerai, MNNH baru mengetahui bahwa dia hamil anak dari mantan suaminya. Teho tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Mendengar MNNH mengatakan dia akan melahirkan anak itu, dia bersumpah bahwa dia akan bertanggung jawab penuh di masa depan. Dia menyuruhnya untuk tenang saja dan menjaga kehamilannya. Tak disangka, MNNH melepaskan tangannya. Aku ingin menanggungnya sendiri. Apa kamu punya orang lain? Tidak. Lalu kenapa? Sekarang MNNH bukan lagi nyonya rumah kaya. Dia tidak lagi seperti dulu yang tidak tahu apa-apa. Dia memiliki kemampuan untuk melahirkan anak ini dan juga membesarkannya sendirian. Jadi, aku tidak butuh kamu untuk bertanggung jawab padaku. Ini bukan soal bertanggung jawab atau tidak, tetapi anak itu membutuhkan rumah yang utuh. Kita berikan saja dia cukup cinta. Anak juga tidak berharap orang tuanya terikat satu sama lain karena dirinya. Apa yang namanya terikat? MNNH baru lulus sudah menikah dengan Teho. Dia sangat berterima kasih atas perlindungan baik yang diberikan Teho selama beberapa tahun terakhir. Sekarang kamu juga bisa melindungiku dengan baik. Tapi sekarang aku tidak butuh lagi. Aku juga ingin menjadi orang yang bisa melindungi orang lain. Kita pernah saling mencintai seperti itu, tetapi dalam pernikahan ini, kita berdua tidak bisa hidup seperti yang kita inginkan. Teho berlinang air mata. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berbuat salah sehingga dia kehilangan orang yang paling dicintainya. Di sisi lain, setelah mengalami masalah dengan Liu Xiyuan, King Yan tidak lagi mencintai dengan buta. Menghadapi pengejaran yang antusias dari dokter hewan, mungkin aku tidak bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Apa kamu tahu apa yang aku inginkan? Aku tidak tahu. Mungkin pernikahan, mungkin sebuah keluarga, seorang anak. Tapi apapun itu, aku tidak bisa memberikannya padamu. Mungkin seumur hidup ini aku tidak bisa menjadi ibu. Sekarang King Yan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan hubungan baru. Dia menganggap dirinya bukan orang yang cocok untuk berpacaran. Jadi, dia tidak ingin membuang-buang waktu pihak lain. Pria itu bahkan belum sempat bereaksi, dia sudah berdiri dan pergi. Beberapa hari kemudian, restoran tradisional dibuka kembali setelah skandal tikus. Meskipun mereka telah memposting klarifikasi, sangat sedikit pelanggan yang bersedia datang ke restoran untuk makan.
Pekap TNC yang tadinya mau mengalirkan modal juga berniat mundur. Dengan situasi bisnis seperti ini, sangat sulit bagi Dewan Direksi untuk memberikan suara dan memutuskan investasi. Lagi pula, saya akan beritahu Anda yang sebenarnya. Maksud dari Dewan Direksi adalah berinvestasi di Chuan Baisheng milik Zongting. Jadi mereka memilih salah satu dari dua toko tradisional atau Chuan Baisheng. Itu maksudnya. Jika Anda ingin meyakinkan Dewan Direksi, Anda perlu lebih banyak kartu truf. King Yan mengungkap poin kuncinya. Tenzin langsung mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan investasi, toko tradisional harus mendapatkan suara dari restoran bintang-bintang. Di malam hari, semua orang mengadakan pertemuan di dalam toko. Zhen telah mengirim email kepada Ong Tai dan menceritakan kepadanya situasi restoran. Dia berharap lelaki tua itu bisa membantunya. Keesokan harinya sebelum restoran buka, semua orang merasa cemas. Akhirnya mereka tetap memilih untuk berbisnis seperti biasa dengan mentalitas sepi pelanggan. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah pelanggan sudah berdiri penuh di luar pintu restoran tradisional. Semua orang datang karena nama baiknya. Ternyata Ong Tai telah memposting di akun resminya, makanan enak mengandung kehangatan dan hati nurani. Jika saya hanya bisa makan satu kali di Chengdu, saya akan memilih untuk datang ke restoran tradisional. Restoran tradisional telah berinovasi berdasarkan hidangan Sichuan tradisional, tetapi masih mempertahankan rasa asli dari makanan tersebut. Saat datang ke restoran ini, Anda akan merasakan penghormatan terhadap makanan dan dedikasi pemiliknya dalam menyambut tamu. Bisnis restoran telah membaik. Pelanggan berdatangan tanpa henti. Chuan Baisheng di seberang jauh lebih sepi. Hanya bisa menatap dengan mata iri ke seberang. Tak lama kemudian, Chuan Baisheng dan restoran tradisional mulai bersiap untuk kompetisi seleksi restoran bintang-bintang. Si Wan menyiapkan berbagai macam makanan kelas atas untuk koki utama. Instruktur Vian meneliti hidangan dengan anggaran tak terbatas, tetapi harus memenangkan penghargaan ini. Di sisi ini, TRNNG dan Shenzhen juga sudah mempersiapkan diri sepenuhnya dan mencantumkan data makanan 3 tahun lalu dari restoran bintang-bintang. Tapi hari itu, TRNNG menyadari tangan kanannya bermasalah. Sekarang saya hanya ingin tahu, besok orang yang duduk di posisi ini, apakah dia orang yang melemparkan tikus ke restoran tradisional menggantikan Anda? Siapapun yang duduk di sini besok tidak penting. Trik melempar tikus ini memang sedikit menjijikan, tetapi berhasil. Melihat ekspresi puas dari atasan, pada akhirnya si Yuan yang naik pangkat karena mengkhianati pacarnya juga menyadari kenyataan. Dia hanyalah boneka yang datang saat dipanggil Bos Ju, dan pergi saat diusir. Awalnya untuk membuktikan kekuatannya, dia ingin mengelola Chuan Baisheng dengan baik, dan mencurahkan seluruh perhatiannya pada itu. Sampai hari kompetisi restoran bintang-bintang, saat menunggu para juri mencoba hidangan, dia masih penuh percaya diri. Dia bahkan memperkenalkan setiap hidangan hari ini kepada para juri. Setiap hidangan penuh dengan warna, rasa, dan aroma. Menginovasi hidangan Sichuan biasa. Tetapi ketika dia melihat juri yang duduk di paling luar terus-menerus mengerutkan kening, sepertinya dia sangat tidak puas dengan rasa hidangan. Setelah selesai mencoba hidangan, si Yuan sengaja datang untuk menanyakan pendapat juri. Rasanya sedikit hambar, agak tawar. Setelah juri pergi, para koki di dapur mencoba semua makanan. Rasanya tidak ada masalah. Segera setelah itu, para juri pergi ke restoran tradisional di sebelah. Mereka menyiapkan hidangan Sichuan yang paling tradisional, dikombinasikan dengan 7 piring yang indah dan halus. Setiap hidangan terlihat sangat lezat. Sepanjang proses, Zhen dengan cermat mengamati reaksi para juri. Dia melihat juri yang duduk di paling luar terus-menerus batuk. Bahkan hidangan keempat tidak disentuh sama sekali. Dalam sekejap, dia segera menyadari masalahnya. Dia meminta staf untuk masuk dan memberikan kertas kepada TRNNG. Setelah menyesuaikan hidangan, ternyata kondisi juri itu sangat berbeda. Dia sangat terkejut dengan rasa hidangan ini. Dia langsung melahapnya dengan rakus. Setelah selesai mencoba semua hidangan, daging sapi saus anggurmu sangat enak. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pujian yang sangat tinggi. Semua orang sangat bersemangat. MNNH tidak mengerti mengapa juri yang tidak memiliki selera makan itu tiba-tiba menyukai hidangan setelahnya. Ternyata Zhen mengamati bahwa juri yang duduk di paling luar sedang pilek. TRNNG telah menyesuaikan hidangan khusus untuknya. Biarkan MA yang bertanggung jawab khusus atas makanannya. Tidak boleh mencampurkan urutan. Saya ingat setelah guru sakit, masakan yang dibuatnya semakin asin, itu karena indera perasanya terpengaruh. Jadi, saya sengaja menambahkan bumbu untuk juri ketiga. Dari segi kekayaan, mereka tidak bisa mengalahkan Chuan Baisheng, tetapi mereka sangat mengerti tentang detail pelayanan. Sedangkan restoran bintang-bintang tidak membandingkan bahan masakan mewah. Yang terpenting adalah bisa merebut hati pelanggan.
Tidak ada keraguan, restoran tradisional memenangkan tempat pertama dalam pemilihan restoran bintang-bintang. Sedangkan Chuan Baiseng bahkan tidak masuk 3 besar. Mereka benar-benar kalah telak dalam kompetisi ini. Ketiganya sangat terharu saat berdiri di atas panggung menerima penghargaan. TRNNG mewarisi keahlian guru IBNG, sedangkan Zhen Zhen menunjukkan nilainya. MNNH juga mewujudkan keinginan terakhir ayahnya. Aku ingin mendedikasikan penghargaan ini untuk ayahku. Ayah IBNG. Ayah, aku tumbuh di restoran ayahku sejak kecil. Waktu di restoran lebih banyak daripada di rumah. Restoran ini seperti rumahku. Aku dijaga dan dilindungi oleh semua orang. Selalu hidup tanpa beban dan tanpa pikiran. Membuka restoran tradisional adalah pengalaman terpenting dalam hidupku. Bisa bahu-membahu dengan teman-teman baikku. Berpegangan tangan melewati masa-masa tergelap dalam hidup. Pada akhirnya, mereka juga tidak lupa berterima kasih kepada teman baik yang telah berjalan bersamanya. Itu adalah LNG Tan Hien, orang yang berinvestasi di restoran tradisional. King Nian juga sangat berterima kasih karena itu telah mengubahnya. Dia telah menyentuh kehangatan dunia dan juga merasakan kebaikan saat teman-teman saling percaya. Terima kasih semuanya telah menyukai restoran kami. Kami akan terus berusaha. Kami menunggu kalian di restoran tradisional. Baiklah. Setelah upacara penghargaan selesai, Si Yuan bertemu Tien Xin di toilet. Tien Xin dengan gembira menggoda bahwa Chuan Baiseng akan segera dijual. Dia benci Si Yuan yang mengkhianati King Nian di awal. Dia yang mengkhianati saya duluan. Saya hanya melindungi diri sendiri. Menjijikan. Apa Anda tahu siapa yang ditunjuk Dewan Direksi untuk menanggung kesalahan? Dia adalah Zhu Kaijie. Liu Si Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak percaya. Dewan Direksi sudah lama ingin menyingkirkan Zhu Kaijie. Setelah itu, biarkan King Nian mengambil alih posisinya. Lalu mengapa pada akhirnya aku yang didorong keluar? Sebenarnya King Nian ingin menggantikan Zhu Kaijie untuk menanggung kesalahan ini, dan pada saat yang sama juga melindungimu. Namun King Nian memiliki prestasi yang lebih tinggi dari bosnya. Zhu Kaijie telah memikirkan cara membunuh 2 burung dengan 1 batu, sekaligus menyelesaikan krisis Chuan Baiseng dan mengkonsolidasikan posisinya. Sayangnya, King Nian salah percaya orang. Apa yang dia inginkan adalah maju dan mundur bersamamu, sedangkan yang kau pikirkan adalah, jika ada kau maka tidak ada dia. Ini adalah laporan pengeluaran yang menurun dari rantai toko Chuan Baiseng, yang diselidiki oleh perusahaan investigasi pihak ketiga. Dan juga yang ini, dalam rekaman suara adalah bukti otentik bahwa Bos Zhu melemparkan tikus ke restoran tradisional. Sekarang Si Yuan memberikan semua bukti ini kepada King Nian. Anda memiliki hak untuk memutuskan apakah akan menggunakannya untuk negosiasi akuisisi atau mengadu ke Departemen Perdagangan dan Industri. Apa Anda tidak takut saya berbalik dan mengadu Anda? Itu juga pantas saya terima. Sejak mengetahui bahwa dia telah dipecah belah dan dimanfaatkan oleh Bos Zhu, Si Yuan mulai mengevaluasi dirinya sendiri. Sebenarnya dia sungguh-sungguh ingin yang terbaik untuk Chuan Baiseng. Jadi, pada hari dia meninggalkan perusahaan, dia bahkan sengaja mengingatkan Bos Zhu tentang masalah kupon diskon dan pemalsuan pengeluaran Chuan Baiseng. Jika Departemen Perdagangan dan Industri menyelidiki, tidak ada yang akan bisa tenang. Bos Zhu hanya berpikir Si Yuan sedang mengancamnya dan menertawakannya karena tidak punya bukti. Apa dia tidak rela meninggalkan tempat ini? Aku tidak rela meninggalkan tempat ini. Aku tinggal di sini untuk apa? Terus jadi boneka untuk Anda, mencari uang dan menanggung kesalahan untuk Anda. Setelah ada masalah, Anda akan menendang saya. Jangan sok suci di depan saya. Awalnya Anda mengkhianati King Nian untuk melindungi diri sendiri. Sekarang Anda mengatakan ini kepada saya, apa Anda tidak merasa lucu? Jelas Dewan Direksi membiarkan Anda menanggung kesalahan. Kenapa harus King Nian yang menanggung? King Nian adalah pohon uang Zongting. Apa Dewan Direksi tega membiarkannya menanggung? Jadi orang yang Anda cari untuk menanggung kesalahan adalah saya. Bos Zhu terdiam tidak bisa membantah. Dia hanya mengatakan semua orang adalah pion kapitalisme. Siapa tahu suatu hari nanti saya juga akan meninggalkan tempat ini. Setelah berbicara, dia meninggalkan kantor. Setelah mengalami banyak hal seperti itu, Si Yuan memutuskan untuk meninggalkan Chengdu. Dia pindah dari apartemen yang diberikan perusahaan. Setelah itu, dia pergi ke restoran tradisional untuk makan terakhir kalinya. Di restoran terbaik di Chengdu, Zhen Zhen dengan sopan menyambutnya. Hidangan yang disiapkan adalah hidangan andalan restoran. Si Yuan terus memuji setiap hidangan. Dia telah kalah dengan hati lapang. Pada akhirnya, dia mengembalikan kata Fu Hoki, keberuntungan di dinding Chuan Baiseng. Makanan Tiongkok adalah yang terbaik di dunia. Masakan Sichuan adalah yang terbaik dalam kuliner Tiongkok. Masakan Sichuan dari Chuan Baiseng adalah yang terbaik dalam kuliner Sichuan.
Lukisan kaligrafi ini harus ditinggalkan di restoran Sichuan terbaik di Chengdu. Terima kasih. Zhen mengantar dia keluar. Siwan juga dengan tulus meminta maaf atas kejadian di awal. Dia sangat menyesal tidak bisa menepati janjinya kepada Zhen. Sebenarnya Zhen sudah lama merasa lega. Jika bukan karena dia juga tidak akan hidup sesuai dengan jati dirinya seperti sekarang. Setelah masalah restoran bintang-bintang selesai, pekap TNC memutuskan untuk mengalirkan modal ke restoran tradisional dan Chuan Baisheng pada saat yang bersamaan. Karena kedua restoran ini, satu mewakili tradisi, yang lainnya mewakili inovasi. Keduanya ada bersama-sama baru memiliki makna warisan yang lebih baik. Tapi, sekarang Chuan Baisheng berada di tangan Zongting. Mungkin harganya juga tidak rendah. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Mereka tidak berani mematok harga mahal kepada saya. Ternyata sebelum pergi, Siwan telah memberikan bukti pemalsuan laporan pengeluaran Chuan Baisheng dan tindakan Bos Ju yang melempar tikus kepada King Nian. Dengan bukti ini, akhirnya masalah keamanan pangan restoran tradisional yang lalu menjadi jelas. Bos Ju juga dihukum administratif karena hal ini. Karir semua orang perlahan-lahan kembali ke jalurnya. Ketiga gadis itu juga menyambut cinta mereka masing-masing. Zhen dengan berani menyatakan perasaannya kepada TRNNG. Akhirnya, mereka berdua menembus penghalang itu. King Nian juga melepaskan pertahanan di hatinya. Di bawah pengejaran tanpa henti dari dokter hewan, dia jatuh ke dalam lautan cinta yang manis sekali lagi. Sementara Teho juga menyadari bahwa dia telah mengabaikan apa yang dibutuhkan MNNH dalam pernikahan mereka sebelumnya. MNNH memberinya kesempatan untuk mengejarnya lagi karena mereka berdua juga demi anak. Demikianlah, beberapa bulan berlalu. Hari itu, MNNH sedang sibuk di restoran. Tiba-tiba dia merasa sakit perut yang parah. Dia akan melahirkan. Semua orang panik mulai menelepon dan menyiapkan barang-barang untuk melahirkan, lalu dengan panik membawanya ke rumah sakit. MNNH melahirkan seorang anak laki-laki yang gemuk. Hari-hari setelah itu, dia dan Teho juga menjadi pasangan yang mengurus rumah tangga. Istri mencari uang, hubungan sangat harmonis. TRNNG pergi bertemu orang tua. King Nian memberikan dirinya liburan panjang dan mencari tempat yang cocok di Singapura sebagai langkah awal bagi restoran untuk masuk ke pasar luar negeri. Ketiganya berjanji akan pergi bersama untuk melihat toko di Singapura setelah mendapatkan visa. Oke, tidak masalah. Teho, jaga anak untukku. Aku tunggu kalian. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Film ini berakhir di sini. Halo dan sampai jumpa di video berikutnya.